Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk sesi ke-13 kajian psikologi humanistik. Alhamdulillah ya udah sampai hari ini kita akan mulai masuk ke chapter berikutnya ya. Akhirnya. Ya, meskipun ini prosesnya bedah buku Motivation and Personality karya Abraham Maslow ini bukan proses yang gaya belajar yang sedikit berbeda ya dengan webinar-webinar lain. Dan ya meskipun untuk mempertahankan terus berjalan bukan hal mudah, tapi ya disinilah menurut saya kekuatan kita sebagai komunitas ya. Kita udah sampai pada level di mana tidak lagi sekedar menantikan jumlah pendengar, sudah belajar bagaimana proses belajar yang bisa menumbuhkan kita, termasuk untuk terus belajar tanpa embel-embel gitu. Jadi kismis di 12 sesi sebelumnya kalau menurut saya untuk saya pribadi membentuk saya seperti itu. Dan senang sekali pada hari Sabtu ini di tengah long weekend ini sudah hadir pemantik kita, Coach Teddy Prasetya Yuliawan, sekaligus inisiator dari kegiatan Christmas ini, kajian psikologi humanistik. Halo, Bro. Ya. Teman SMA. Iya. Ya, dan sudah bergabung juga kita di sini pembahasnya insya Allah akan ada 3 guru BK. Kita masih nunggu Jani untuk bergabung. Ada saya dari guru BK SMA 15 Surabaya, ada Bu Nini dari SMP 40 Jakarta. Halo Bu Nini. Halo, selamat ketemu untuk semua. Bersama kita ini kalau menurut saya kismis kalau tanpa Mbak Ririn tuh beda ya. Halo Mbak Ririn. Selamat pagi ya Mbak. Thank you. Setidaknya di antara kita adalah yang punya pengalaman akademik yang jauh lebih luas ya, sehingga insya Allah akan mempengaruhi perspektif kita. Apalagi di bab ini bahas soal PhD ya. Jadi kalau nggak ada PhD-nya kan nanti kesannya wah kamu nggak ngerasain jadinya sok tahu gitu kan. Untung aja ada Mbak Rini. Nah, ini tapi disclaimer semoga tidak terjebak curhat karena membuka luka lama. Anyway, ya. Tapi tapi kan real Mbak ya, curhat itu nggak apa-apa kan, itu real gitu setidaknya buat kita yang belum pernah mengalami lah ya, kasih gambaran yang lebih realistis gitu. Tapi seneng tadi openingnya Mbak Santi tadi yang ya beginilah survival ya, obrolan ringan kita tadi sebelum dimulai prosesnya komunitas belajar, bahwa kita ya learning for the sake of learning, belajar demi belajar itu sendiri, dan ya mungkin mudah-mudahan kita yang sekian ini bukan di banyaknya tapi di kedalaman dan konsistensinya toh. Jadi ya that's learning. Ya begitulah. Dan memang ini fakta lah bahwa tidak banyak guru yang akhirnya bertahan dengan pola yang seperti ini gitu. Tapi ya sambil terus berproses mengajak ya, terus ya bersama orang-orang inilah yang membuat kita juga tetap bersemangat ya untuk terus bergerak. Ya, learning as movement kata Mbak Riri. Iya. Terus bergerak. Oke, ya Bro Teddy, monggo silahkan bisa dimulai. Selamat. Karena sebelumnya kita berdoa dulu yuk, mudah-mudahan sesi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke. Ya.
Monggo silakan. Go. Oke, terima kasih Bu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ketemu lagi ya. Kismis sudah 13, nggak kerasa ya. 13 ini idenya awalnya 2 minggu sekali, tapi kadang-kadang sebulan sekali. Pernah lebih juga kayaknya ya, tapi Ya, pernah 5 minggu. yang paling penting itu adalah ya terus berusaha untuk melanjutkan gitu kan. Dan itu yang dia nggak mudah. Aku punya satu lagi bedah buku yang mikir filosofis itu kayaknya udah sebulan lebih belum lanjut lagi, tapi insya Allah begitu ada waktunya kita lanjutin lagi. Itu yang paling penting kan. Jadi lanjut ketika kita bisa lanjut gitu ya. Nah, kita bagi yang baru gabung ini kalau nggak salah ada yang saya kenal nih, ada Bu Dina Kamalia nih kalau nggak salah. Ya betul ya. Assalamualaikum Coach, makasih banyak. Ya. Teman-teman ikut belajar ya. Ya, sama-sama Bu Dina. Izin ikut belajar. Wah. Oke, Bu Dina Kamalia ini kayaknya dari ini nih, dari komunitas NLP ini. Kayaknya nggak tahu segrup sama Bu Santi nggak ya? Beda grup. Saya yang 456, alumni 456. Ini ada Bu Purwanti Nguter. Ini saya nggak tahu, mungkin dari grup BK ya. Jadi hari ini kita alhamdulillah masuk ke bab baru ya. Bukunya ini ya, Motivation and Personality. Ini bukunya. Udah sangat susah mencarinya. Jadi nanti saya akan tayangkan versi PDF-nya yang tentu saja bajakan ya. Tapi nggak tahu lah. Barangkali kadang-kadang udah dikelaskan juga sama ini ya. Nanti kita lihat lah. Tapi itu untuk sementara karena belum ada, susah banget nyarinya. Saya pernah nyari mau beli yang saya nyari ada yang baru nggak sih gitu, ada sih kayaknya, tapi harganya luar biasa ya, ya berasa lah gitu. Saya nyari bekasnya, ini dapat bekas nggak tahu dari mana ini gitu. Jadi masih lumayan bagus, kalau beruntung kita bisa dapat bekasnya dari luar. Nah nanti saya sharing ininya, screen untuk PDF-nya. Kita masuk di bab yang kedua. Nah, tapi bab kedua itu definisinya adalah sebelumnya itu bab 1 ya. Itu baru selesai di Kismis yang 12. Nah, kemudian sebelum bab 1 tuh ada pengantar. Nah, pengantar sendiri cukup panjang kalau nggak salah 18 halaman. Jadi meskipun ini halaman yang kita mulai halaman 11, tapi sebenarnya halaman sebelumnya sekitar bab 1 tuh kalau nggak salah 10 halaman ya. Nah, sementara kata pengantarnya sendiri sekitar lebih ya 26 halaman ternyata kata pengantarnya. Enggak ding, 16 karena mulainya enggak dari 1 ya, dari halaman 9 Romawi. Nah saya perkirakan sih ini bab 2 ini sekitar 8 halaman ya. Nah, cuman pengalaman kita bab 1 tuh 10 halaman itu berapa lama? Berapa pertemuan, jadi kayaknya ini juga sampai berapa pertemuan nanti. Nuansanya masih bicara soal ini, masih bicara soal penelitian ya, atau seperti menggugat ulang metode ilmiah atau keilmiahan itu sendiri ya. Sebagai ya justifikasi dari nanti penemuan-penemuan di bab-bab setelahnya, sepertinya sih begitu. Jadi ilmiah itu apa di sini. Nah tadi sempat aku bilang kalau untung kita ada Mbak Ririn di sini ya. Nah, soalnya nanti tak perkirakan ini paling banter kita cuma bahas 1 lembar ini. Kita perkirakan ya. Paling banter cuma bahas 1 lembar. Karena di sini ada semacam ada subbab. Lalu di subbab itu ada kayak apa? Nggak disebut subbab sih, tapi kayak semacam poin-poin gitu ya. Huruf miring. Nah, ini mungkin kita coba apakah bisa selesai 1 subpoin itu, apakah sampai nanti kita lihat. Nah itu aja udah bahas soal ada PhD candidate misalnya. Nah, nanti kita tanya lah, kalau kita yang ngomong kan kurang valid ya Bu Santi ya, karena kamu cuman ini aja sok tahu nih ya gitu kan. Nanti kita lihat lah. Baik, kita mulai ya teman-teman. Saya coba share screen. Nah ini dia judulnya, problem centering versus means centering. Nah, ini maksudnya apa? Kita coba baca
pelan-pelan saya coba terjemahkan sebisanya dalam bahasa yang apa ya, yang bebas lah gitu. Nanti kalau ada kata-kata spesifik biasanya Mbak Ririn yang lebih presisi ya. Gitu. Tapi saya coba terjemah bebas dulu aja. Maksudnya apa nih kira-kira ya? Berpusat kepada problem versus berpusat kepada cara ya di dalam sains. Jadi dikatakan di sini through the last decade or two, more and more attention has been given to the shortcomings on and sins of official science. Jadi di waktu buku ini ditulis seperti ada perdebatan gitu ya, 1-2 dekade sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan sains yang resmi gitu. Nah, with the one major exception of Lin's brilliant analysis, saya belum tahu ini siapa Lin ini. Discussion of the sources of this failing has, however, been neglected. Nah, this chapter will attempt to show that many of the weaknesses of orthodox science and particularly of psychology are consequences of a means or technique-centered approach to the defining of science. Jadi kalau coba kita ambil paragraf ini, membuka bab ini dengan bahasan bahwa kayaknya ya sejak bahasa buku ini tulis ada perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan sains yang resmi itu seperti apa, yang standar itu yang seperti apa, ilmiah tidak ilmiah itu seperti apa, ya sudah ada perdebatan soal itu. Tapi beliau, Pak Maslow, mencoba menganalisa bahwa kayaknya perdebatan itu lebih karena perbedaan fokus ya. Jadi antara problem centering ini yang apa ya, yang diusung sama Pak Maslow ya, sepenangkapan saya. Beliau pengen mengajak kita kembali ke problem centering. Jadi sains itu yang penting adalah masalahnya gitu, yang penting masalahnya. Sementara belakangan itu perdebatan soal official sama non official sains itu lebih ke arah means-nya atau caranya, metodenya gitu ya. Nah, ini kalau mungkin saya sebagai ya, tamatan S1 itu kan suka punya ketakutan ya untuk meneliti. Kalau nggak pakai kuantitatif dan statistik kayaknya kurang ilmiah misalnya gitu ya. Nah, terus udah pakai korelasional misalnya, lalu tidak berkorelasi atau korelasinya rendah, lalu kita deg-degan gitu ya. Apakah saya harus mengulang lagi ya penelitiannya gitu ya. Jadi seperti ada apa ya, batasan-batasan tentang apa yang boleh disebut sebagai sains dan tidak. Tapi menurut kritiknya Pak Maslow di sini kayaknya lebih ke arah itunya tadi, tekniknya gitu. Bukan ngomongin soal apa yang kamu temukan dari penelitianmu atau apa permasalahan yang pengen kamu teliti, sepertinya begitu. Nah, mungkin aku coba sampai bab kedua dulu ya. Nanti habis itu silakan kita komentari panjang lebar. By mean centering, I refer to the tendency to consider that the essence of science lies in its instruments, technique, procedure, apparatus, and its method rather than in its problems, questions, functions, or goals. Jadi ketika beliau mengatakan mean centering atau berpusat kepada cara itu adalah sains yang memang tadi lebih banyak nguplek-nguplek yang diomongin itu instrumennya, tekniknya, prosedurnya, ya, aparatusnya, alat-alatnya, metodenya, daripada ngomongin soal permasalahan yang harus diteliti, pertanyaan penelitiannya, gitu ya, atau tujuan penelitiannya. In its unsophisticated form, mean centering confuse scientists with engineers, physicians, dentists, laboratory technicians, glass blowers, urine analysts, machine tenders, etc. Jadi problemnya adalah dengan fokus kepada means ini, maka sebenarnya saintis itu agak kabur batasannya dibandingkan dengan teknisi ya, dengan dokter gitu ya. Apakah seluruh dokter itu sebenarnya saintis, ilmuwan atau sebenarnya adalah praktisi aja gitu ya. Nah, mean centering at the highest intellectual level usually takes the form of making synonyms of science and scientific method. Jadi sains yang mean centering, dari berpusat kepada teknik itu seperti mengaburkan ya, seperti menyamakan saja antara sains dengan scientific method. Jadi ilmiah dengan metode ilmiah tuh kayak dicampur, ditukar-tukar ya penggunaan katanya gitu. Nah,
Sampai sini dulu. Mari kita komentari. Ini Mbak Santi kayaknya freeze ya. Oh, udah jadi. Monggo. Siapa yang mau mengomentari duluan? Tadi tuh saya pagi udah berjanji jangan ngomong duluan, Ririn gitu. Ini monggo dari guru-guru BK dulu kalau memang komen. Ya boleh. Saya ngikut di belakang. Silakan. Siapa? Oke, ini sebenarnya kalau dari aku ya, nggak freeze kan ya, nggak freeze ya. Ya, tadi kayak yang tadi disampaikan ya, bahwa kita ini yang sudah di lapangan, praktisi di lapangan, seringkali takut melakukan penelitian, nggak pede melakukan penelitian, apalagi saya yang waktu S1 untuk lulusnya juga nggak berhasil melakukan penelitian, jadi kayak ada ketakutan lah gitu. Tapi sebenarnya sekarang kan ada banyak sekali instrumen-instrumen yang kalau kita nggak mau terjebak pada urut-urutan teknis dan sebagainya gitu, sehingga udah deh pakai yang ada aja instrumen penelitiannya, kadang-kadang nyontek yang sudah ada sudah jadi gitu. Tapi yang apa ya, yang sampai saat ini buat saya itu juga masih jadi satu kesulitan ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan, apakah ini sudah benar ya? Apakah yang dilakukan ini akan berdampak ya, benar-benar berdampak ya gitu. Jadi kayak waktu itu Teddy sempat nanyain ke saya ya tentang sudah pakai belum apa yang saya pahami pelajari tentang NLP misalnya ketika kepada murid-murid. Sudah sebenarnya, tapi belum pernah saya teliti gitu. Belum pernah saya teliti. Saya yang salah satu karya saya yang kemudian masuk di SK dari Presiden ya, penghargaan dari Presiden itu adalah salah satunya proposal hidup gitu, yang saya lakukan bertahun-tahun. Sebenarnya intinya kurang lebih sama ya, membantu murid menentukan tujuan dan sebagainya. Cuma jujur aja sampai saat ini tuh belum pernah saya teliti yang detailnya gitu. Tapi saya tahu beberapa anak yang dia tercapai apa yang dia tuliskan di sana. Cuma belum pernah dihitung secara teknis. Sehingga ketika ditanya mana hasilnya gitu, coba presentasikan, hasilnya agak-agak nggak pede juga karena nggak punya data yang sesuai kaidah ilmiah gitu. Ya, karena merasa tidak cukup. Selama ini masih paradigmanya tentang penelitian itu satu hal yang sulit gitu. Makanya belum bisa masuk jurnal, belum apa, kecuali kalau praktik baik ya, praktik baik kan sudah dilaksanakan. Nah, ini mungkin ternyata kalau dari Pak Maslow sudah menyampaikan ini ya dari dulu ya emang. Dan ternyata kita dibentuk sebenarnya waktu SMA itu saya udah suka penelitian loh. Maksudnya udah tapi kualitatif ya sama. Kamu anak LSC ya dulu ya? Ya, Science Club. Dulu tuh pengen tahu, ya maksudnya itu sebenarnya udah terbangun gitu loh rasa ingin meneliti, dan waktu kelas 3 malah guru sosiologi saya sangat bisa ya ngajak, memperkenalkan bentuk penelitian yang kualitatif. Aku waktu SMA kelas 3 itu udah neliti orang tua anak jalanan saat itu secara kualitatif. Tapi ketika kuliah malah nggak bisa menyelesaikan penelitian saya. Dan akhirnya ketika jadi guru juga selalu ketakutan untuk melakukan penelitian. Ya mungkin seperti itu ya, karena seringkali terjebak sama cara-cara sehingga upaya-upaya penyelesaian masalahnya terlewati. Itu sih tanggapan atas dua. Siap. Oke. Jadi mirip-mirip ya kita ya. Jadi ada rasa ketakutan terhadap kata penelitian itu ya. Nah, yang mungkin salah satu sumbernya yang Pak Mas bilang sebagai karena kerumitan kita waktu memandang cara gitu ya. Aduh, harus pakai
Ini, metode ini eksperimentasi. Belum lagi ada lagi istilah kuasi eksperimentasi opo neh itu ya kan. Jadi nah, gitu-gitulah ya, mungkin begitu. Oke, monggo silakan. Bu Nini, monggo mau komen atau yang lain silakan. Baik, Mas Teddy. Ini jadi saya hampir mirip ya. Ketakutan kita tuh akhirnya memang pada tahapan yang aduh kayaknya rumit banget ya. Dengan bahasa-bahasa yang aduh kayaknya gimana. Sementara saya setuju dengan Bu Santi tadi, sekarang itu agak lebih mudah, mungkin bukan penelitian ya, kalau ngambil dari teorinya Pak Maslow itu mungkin lebih pada kita menyampaikan best practice kita. Walaupun ya itu bagian dari kerja kita, bagian dari kegiatan yang sudah kita lakukan, harusnya tahapannya bisa lebih lanjut pada penelitian, tapi yang akhirnya kita akhirnya terjebak pada ya sudahlah best practice aja, itu juga sudah sedikit memberi poin lebih ya Bu Santi ya, karena untuk pengajuan angka kredit dan lain sebagainya itu ternyata sekarang bisa dihitung kok gitu loh. Kalau dulu mungkin itu nggak masuk dalam kriteria ya. Nah sekarang kan ada yang lebih gampang best practice aja, ya udah akhirnya mungkin itu juga yang akhirnya membuat kita jadi terjebak untuk udah deh nggak usah yang rumit-rumit deh, yang gampang-gampang aja. Toh yang rumit itu juga kalau misalnya gitu terlalu teori, ikutin teknis-teknis aturannya, itu akhirnya jadi kaku banget ya gitu loh. Sementara yang terjadi di lapangan itu seperti ini gitu loh. Itu yang saya alami juga ya seperti itu. Jadi akhirnya sekarang saya ngerasa ya memang yang lebih mudah ya kita menyampaikannya melalui best practice kita gitu loh. Tapi saya nggak paham juga nih kalau menurut pendapatnya Pak Maslow itu sendiri, apakah itu sudah bisa dimasukkan dalam kategori saintis kah? Atau hanya sekedar berbagi cerita baik saja gitu. Itu nggak tahu ya. Mungkin nanti Bu Ririn bisa menjelaskan ya Bu Ririn ya. Gitu. Kalau pendapat saya seperti itu. Yes. Nah ini menarik karena sebenarnya di bab sebelumnya itu udah termention ya bahwa Pak Maslow ketika membahas soal menggunakan kata saintis itu definisinya diperluas gitu ya. Jadi sempat ada bahasan kan di bab sebelumnya, bagi yang belum ikut nanti nonton di YouTube-nya Guru BK Belajar. Saya nggak tahu yang seri berapa gitu ya, tapi pernah kita bahas bahwa Pak Maslow itu mempertanyakan, jadi mana yang lebih saintis sebenarnya ya, seorang misalnya ya anggaplah beliau memang kepala pusat studi misalnya ya, jadi kepala grup riset ya. Tapi masalahnya udah 10 tahun lebih dia nggak pernah neliti karena urusan administratif, dia rapat sana rapat sini gitu kan. Nah dibandingin dengan misalnya ada seorang disebut seorang remaja, kalau di Amerika kan biasanya punya basement ya, di basementnya tuh dia ngotak-atik sendiri tuh ya, cara bikin apalah di otak-atik. Mana yang lebih saintis? Nah ini contoh ini mencoba untuk memperluas definisi saintis bukan kepada judul-judul profesinya, tetapi kepada aktivitasnya. Nah ini best practice itu kalau mendengar kalimat Ibu Nini tadi, ya kan tanpa disadari nih ya, Bu Nini kan merasa rada kurang ilmiah gitu ya, atau kurang pede untuk bilang bahwa saya meneliti loh gitu ya. PD-nya ngomong bahwa ya saya menuliskan best practice gitu. Tapi rada masih belum pede nih ngomong saya meneliti nih. Padahal mungkin itu penelitian gitu sebenarnya kan. Gitu. Tapi kenapa itu terjadi ya? Nih kalau kita lihat di dua paragraf ini kan barangkali karena confuse antara science dan scientific method gitu. Jadi kita nggak merasa itu cukup ilmiah karena belum menggunakan metode tertentu. Padahal sebenarnya kita menggunakan metode juga, metode yang lain. Mungkin begitu. Gitu nggak sih kira-kira? Monggo komentarnya. Mbak Jani sudah on kah? Mau komen dulu atau? Iya, Mbak Jani belum kelihatan nih wajahnya. Iya, belum kelihatan. Mungkin saya nyambung dulu ya, Mas Teddy dari komen tadi. Terima kasih sudah dua paragraf pembuka di bab kedua ini, dan memang menarik ya, terkait mungkin saya bisa mendiskusikan karena saya beruntung ketika mengalami budaya akademik yang berbeda. Dulu ketika saya masih sekampus sama Mas Teddy
Itu kurang lebih sama cara pandang saya tentang yang namanya ilmiah. Mbak, kampus Apalagi kita yang sama tapi kita nggak sekampus ya, beda iya. tahun ya. Jangan bahas generasi lagi nanti. Ya begitulah. Apalagi zaman saya. Anyway, ya jadi pemahaman terhadap penelitian memang mungkin tidak bisa lepas dari ya ini yang mungkin di awal diskusi saya selalu suka pakai istilah dominan discourse, dominan atau cara pandang yang mendominasi pemahaman kita terhadap penelitian, terhadap apa itu ilmiah dan mungkin pendidikan secara menyeluruh gitu. Ini belum lama awal pekan kemarin saya tuh diundang untuk diskusi untuk terkait tentang peminatan, jadi bakat minat untuk anak SD. Dan mungkin dari momen diskusi itu saya menyimpulkan 3 hal. Kenapa kita bisa punya dominan, cara pandang yang dominan itu? Saya katakan kita ini terlalu obsesif dengan yang namanya satu assessment, pengukuran. Segala sesuatu itu dianggap kredibel atau terpercaya, accountable, dapat accountable tuh, dapat meyakinkan lah. Itu kalau terukur. Dan kadang dipersempit dengan keterukuran yang angka-angka. Tadi makanya kata Mbak Santi, padahal dari ceritanya Mbak Santi ketika mungkin melakukan treatment ke anak-anak, kemudian ada feedback muridnya merasakan manfaatnya, ketika itu terdokumentasi, syukur-syukur bisa disambungkan dengan perspektif apa gitu. Itu sebenarnya juga udah ilmiah. Tapi kan karena tidak terukur, itu tadi kata, nggak yakin kalau itu ilmiah karena tidak terukur. Saya nggak ada angka-angkanya gitu kan. Nah, itu karena itu tadi kita terlalu obsesif. For so long, buat sekian lama kita terobsesi dengan yang namanya. Yang kedua, kita juga terobsesi dengan yang namanya hal-hal yang sifatnya instan. Artinya kita pengen melakukan sesuatu terus resultnya kelihatan gitu. Padahal itu jelas-jelas, apalagi pendidikan itu nggak bisa short term. Yang kita lakukan sekarang, apalagi kalau guru TK ya, cita-cita saya yang belum tercapai itu di TK kita nggak bisa expect 1-2 tahun terus yang kita ajarkan itu mungkin nanti one day. Saya pun sekarang di umur saya yang 17 ini mengingat nasihat-nasihat guru TK saya tuh lebih sound, lebih terdengar belum lama gitu. Ketika saya kebentur hal-hal tertentu, kebetulan riset saya kemarin tentang permainan tradisional misalnya. Yang ketiga, kita juga terobsesi dengan namanya controlling. Kita pengen mengontrol, pengen memastikan segala hal, treatment kita, pembelajaran kita itu berjalan seperti yang kita rencanakan. Ini kalau kemarin dalam konteks saya lagi diskusi tentang bakat dan minat, kenapa sampai sekarang tuh deteksi minat bakat di TK tuh laris banget? Karena orang dewasanya, baik guru maupun orang tua tuh kayak pengen ngerti roadmap, kayak pengen ngerti jalur. Kalau anak ini kedeteksi kinestetik, visual kinestetik, dia gaya belajarnya begini, anak ini berpotensi, apalagi dia kecenderungan bakatnya ini, wah, ke sana. Jadi senang banget kalau sesuatu itu predictable, sesuatu itu terkontrol. Ya udah, aku kasih yang ini aja. Padahal human, kita tuh diciptakan equipped dengan segala down and up and low and high gitu ya. Saya senang banget itu filosofi yang mengatakan ya kita jadi manusia nih di-equip untuk ngerasain berhasil dan gagal gitu. Kita tuh dilengkapi untuk itu. Tapi kita kadang meminimalisir hal-hal yang mengarah ke kegagalan. Jadi pengennya berhasil terus. Dan termasuk teori Pak Maslow ini terpahami, misunderstood, tersalah pahami bahwa ketika mengatakan orang yang berfungsi optimal itu yang mengaktualisasi diri, itu kayak kita berusaha mereduksi, menghilangkan yang kira-kira padahal kita bisa aktualisasi itu bukan tidak mungkin karena kita kesandung-sandung itu gitu karena mengalami itu. Nah, kembali ke suara saya echoing ya. Enak. Oke kok. Ya. Jadi itu kembali ketiga itu
Nah, saya merasa bersyukur karena kebetulan ketika berkesempatan belajar di budaya akademik culture yang berbeda, itu kayak ter-challenge gitu. Kebetulan juga mungkin pertama kali saya belajar ke Australia. Kalau saya pertama belajar ke Amerika mungkin malah semakin diperkuat. Itu mungkin karena di sana juga masih education-nya juga masih agak dominan positivism gitu kan. Sementara Australia ini di kampus saya terutama mungkin challenge itu tadi ya, kayak Pak Maslow yang men-challenge mean centering dengan problem centering itu. Hikmah yang saya rasakan adalah perluasan makna riset. Dulu saya menganggap yang namanya riset itu dipahami untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kadang kayak kita pengen jadi bikin rumusan masalah itu kayak hebat-hebat kayak penerima Nobel gitu, kayak pengen menyelesaikan masalah dunia gitu. Padahal riset itu juga bisa dilakukan ketika kita itu tadi curiosity. Sebenarnya paling utama adalah untuk memfasilitasi rasa ingin tahu kita. Oke, mungkin berawal dari ketika kok kita bimbingan gini, bimbingan kelompok anak-anak nggak antusias ya. Mungkin that bisa dianggap sebagai problem. Apa ya masalahnya gitu. Tapi kan itu juga sebenarnya karena kita curious. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan biar anak-anak lebih semangat kalau kita lagi ngadain kegiatan seperti ini. Itu kan juga memfasilitasi rasa ingin tahu itu. Kemudian satu hal lagi yang belum banyak dan sekarang kayaknya kementerian sekarang setidaknya di beberapa kegiatan yang saya ikuti menggaungkan ini tentang reflektif. Reflective teaching, reflective research. Jadi sebenarnya kita mencoba refleksi itu kan kayak bercermin ya. Kita kayak melihat kembali yang sudah kita alami dan memberikan makna di situ. Pemberian maknanya itu mungkin salah satunya dengan merujuk ke teori, konsep, hal-hal seperti itu. Jadi pengalaman belajar kita jadi lebih bermakna dengan refleksi itu. Nah, ini saya juga tadi sangat bisa memahami pernyataan Bu Nini ya ketika mengatakan, kalau pakai yang ilmiah itu rumit, kenapa nggak yang gampang-gampang saja best practice? Padahal kalau dipikir best practice itu kita harus action dulu loh. Yeah. Itu lebih sulit loh kalau dari perspektif saya yang bukan guru itu kan kita doing dulu, itu takes more time gitu, lebih butuh banyak waktu. Tapi karena guru melakukan, nah ini yang saya katakan mungkin sering kalau yang beberapa kali ngobrol dengan saya sangat apal kalau kata-kata selain dominan, cara pandang dominan juga dikotomi. Karena kita mendikotomikan, terlalu memisahkan secara saklek antara teori sama praktek. Padahal itu kayak dua sisi mata uang gitu ya. Kayak kita, artinya kita nggak mungkin bisa praktek tanpa punya pertimbangan teori. Artinya kita, kenapa ketika ada anak bolosan terus gitu ya, kita melakukan treatment ini, itu kan nggak ujuk-ujuk wangsit bangun tidur gitu kan. Mesti ada pertimbangan apapun, siapa tadi, Winkle atau Corey yang kita baca ya Mbak Santi ya. Jadi mesti ada, sekecil apapun itu mesti ada trace atau ada jejak dari teori yang pernah kita bersinggungan dengan kita. Kemudian sebaliknya, as a researcher, kita nggak mungkin, saya kebetulan riset saya tentang rational game. Kebetulan saya juga bukan guru TK. Andaikan saya guru, saya mesti punya pengalaman ketika memfasilitasi anak bermain gitu. Yang saya pakai mendasari motivasi itu pertanyaan pembimbing saya pertama kali saya ngadep dia. What it means to you, Ririn? Apa maknanya kamu meneliti ini? Ya karena aku sewaktu kecil duniaku tuh bermain dengan permainan-permainan itu. Write that down, kata dia. Pastikan itu tertulis di tesismu. Bahwa riset itu sesuatu yang bermakna untukmu, karena ada praktek yang saya lakukan dulu. Walaupun tidak praktek dalam artian guru yang ngajar, dokter atau konselor mengkonseling gitu kan. Praktek, makanya memang membiasakan diri. Dan mudah-mudahan forum-forum seperti ini adalah cara kita untuk melonggarkan hal-hal yang selama ini kita pahami dengan kaku gitu ya. Jadi itu data-data itu Mbak Santi tinggal ditulis saja. Nah kita juga kadang PR-nya
kita ini cukup kental dibentuk oleh budaya oral, budaya lisan. Jadi kita jarang secara natural secara alam itu yang punya dokumentasi arsip yang rapi. Jadi andai kan pun guru BK ini meskipun nggak terukur secara kuantitatif, tapi setiap ada murid lulus terus datang, Bu terima kasih dulu nih, tulis, take a picture. Sekarang kebetulan saya kualitatif person ya, jadi validitas data-data yang bersifat visual, bersifat artefak tuh bisa hasil karya, prakarya apapun itu, drawing, gambar apapun itu semua bisa dimaknai ketika itu membawa message, membawa pesan, membawa makna. Jadi tinggal gimana menggalinya, semuanya bisa dilakukan. Tapi ya mungkin itu pancingannya bahwa ya dari apapun yang kita lakukan itu, tapi memang saya sepakat kenapa kita kurang lebih punya ke concern yang hampir sama bahwa riset itu kayak rigid ininya karena itu tadi disalahartikan dengan scientific method itu tadi. Mungkin itu dulu, nanti nyambung lagi Mas Teddy. Sip, thank you Mbak Ririn. Jadi aku teringat ya, tadi kan 3 hal yang disebutkan Mbak Ririn di depan itu, assessment, kemudian mengontrol, yang kedua apa ya tadi ya? Ya, jadi tiga hal yang kita sangat terobsesi adalah pertama, 1 assessment, keterukuran, kedua instan. Oh ya, instan. Pengen segala sesuatu cepat. Yang ketiga kontrol. Kita pengen mengontrol, memastikan risk free gitu kayak. Jadi ada satu statement yang terutama terkait pendidikan yang saya selalu ingat, saya lupa pernah share di forum ini enggak. The beautiful risk of education. Bahwa resiko tapi beautiful, cantik, indah dalam pendidikan itu kadang tereliminir ketika kita normalisasi pendidikan. Kita pengen belajar itu diluruskan gitu, segala yang repot-repot itu dihilangkan gitu loh. Pengennya tuh ngajar gampang, murid nerima, dites bagus gitu loh. Kayaknya itu akhirnya mereduksi makna belajar dan pendidikan itu sendiri. Nah itu barusan aku jadi kepikir untuk meninjau ulang satu definisi fungsi sains yang ini pelajaran paling kuingat ya. Ini perlu kuingat tuh waktu kuliah 1. Pelajaran tentang psikologi umum itu bilang begini, fungsi sains itu ada 3 katanya. 1 menjelaskan fenomena, kedua memprediksi fenomena, lalu ketiga mengontrol fenomena gitu ya. Nah, karena 3 itu disebutkan berurutan sehingga mungkin ya tanpa disadari aku menangkapnya ujungnya adalah ngontrol gitu ya. Ujungnya adalah hasil atau mengontrol gitu. Padahal ya boleh-boleh saja 3 hal itu dinikmati sebagai 3 hal yang terpisah kan. Saya pengen hanya menikmati dari sisi penjelasannya aja kan boleh ya. Jadi kan yang pertama explain dulu. Iya, betul penjelasannya itu karena itu yang atau mungkin ya tadi 3 hal itu tidak harus berurutan dalam waktu singkat tetapi bisa jangka waktunya panjang ya. Bisa jadi bagian kita dalam hidup ini dalam sebuah perjalanan sains bagian kita hanya bagian penjelas saja. Nanti akan ada generasi yang lain ya karena ini ilmu yang baru. Nah, nanti di halaman yang berikutnya sebenarnya kalau kita sempat bahas saya kasih spoiler dikit ya. Mana nih? Nah, jadi Pak Masrur itu seolah-olah pengen bilang begini, nanti ada kritik ya. Seolah-olah kalau ada eksperimen, eksperimen itu kan tadi yang bagian terkontrol tadi kan. Ada eksperimen yang metodenya itu canggih banget, itu jarang dikritik di dunia akademik. Nah, tetapi begitu ada penelitian yang groundbreaking ya, babat alas, itu kan yang namanya babat alas ya, pasti kan nggak mungkin dieksperimentasi. Wah, itu bisa bisa dikritik habis-habisan gitu ya. Jadi seperti lucu kata dia. Jadi ada orang yang buka jalur baru gitu, nah, dikritik habis-habisan gitu. Sementara orang yang kalau sudah tahapan eksperimen kan berarti banyak hal itu sudah jelas ya. Ya, variabelnya sudah jelas, ya kan, konsep-konsepnya sudah jelas gitu. Nah, itu jarang ada yang mengkritik. Jadi itu barangkali yang membuat tadi kita yang di lapangan dan menemukan data-data yang sifatnya lebih fenomenologis ya, lebih asli data itu kok ragu-ragu menyebut diri kita seorang scientist atau at least mengatakan bahwa science doing research gitu. Karena
karena ya tadi karena ada batasan-batasan yang tanpa sadar kita adopsi ya, termasuk ya barusan aku juga pikiran kayaknya 3 itu lain kali ku sebutkan dalam terpisah aja supaya pikiranku tidak terbatasi ya. Jadi boleh aja kita hanya menikmati penjelasan gitu kan. Iya, sebelum saya lupa, saya udah tulis di sini satu pemahaman baru tentang riset yang saya peroleh adalah sebenarnya penelitian itu adalah bisa dianalogikan connecting dots, kayak nyambungin titik. Jadi titik itu ada di mana-mana. Titik itu bisa dipahami sebagai ilmu, bisa sebagai data, bisa sebagai teori, bisa sebagai fenomena, sebagai problem. Kita nyambungin dengan berusaha bikin ketersambungan baru yang belum ada gitu. Itu salah satunya. Nah, dan itu apakah mau pakai eksperimen yang complicated yang katanya paling scientific itu bisa gitu. Tapi sesederhana itu tadi. Ketika ada yang kita lakukan bermakna buat anak yang kita bimbing dengan bukti apa? Ketika dia selesai keterima di kampus yang dia idamkan, dia balik dia mengatakan, "Terima kasih saya pernah ketemu Ibu sebelum saya mutusin ini." Itu kan evidence ya. Statement dia itu. Nah, nanti baru tinggal ngelingnya memang kalau untuk dapat pengakuan akademis, ada teori yang dirujuk, ada riset sebelumnya yang disambungin seperti itu. Mungkin itu saja. Ini ada komentar Mbak Mira, tapi katanya nggak bisa ngomong langsung, kayaknya mungkin sambil masak barangkali atau lagi pergi ke pasar ya. Saya amati dia sering ke pasar belakangan ini. Postingannya pasar Pakistan. Setuju dengan pendapat Mbak Rin bahwa kita sering mengeliminir kesulitan walau dilengkapi tools untuk menghadapi apapun. Ya, ada 3 tahap bersyukur versi saya. Tahap 1 bisa bersyukur kalau orang lain lebih susah. Tahap 2 bersyukur akan apapun. Oh iya. Hebat banget ya. Tahap 2 bersyukur akan apapun yang dimiliki. 3 bersyukur saat mendapat musibah sebagai bentuk bertumbuh. Ini tadi komentar terhadap ini ya, poin soal obsesi untuk mengeliminir tadi ya. Iya, yang risk free tadi. Ya, itu poin menarik sih. Dari TK minat bakat bahkan yang sidik jari itu kan. Misalnya. Ya, tapi kita nggak against ya. Bukan itunya. Ya, bahwa itu juga scientific mungkin ada evidence yang mendukung gitu. Tapi cara kita make hasil itu yang kadang. Aku kenal orangnya kok, jadi ya nggak masalah. Saya tahu inventar belakangnya. Cuman problemnya itu tadi. Jadi obsesi terhadap kalau bisa dari TK tuh ketahuan dia bakal kuliah di UGM. Kalau bisa kan gitu kan. Kalau bisa dari TK tuh ketahuan dia bakal jadi guru BK di SMA 15 Surabaya gitu. Kalau bisa gitu lah. Itu kan lebih enak ya. Saya bisa beli rumah di situ. Saya bisa langsung nanti investasi tanah di sana, seolah-olah kan gitu. Oke, Mbak Teh Jani nih udah nampak soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Iya, ini 2 paragraf di chapter 2 dibuka dengan ini ya, bagaimana Maslow mencoba membuat semacam gambaran bahwa ilmu pengetahuan begitu dianggap di sini sebagai official science ya. Padahal kalau dilihat dari bab sebelumnya, Maslow mengatakan science is only one means of access to knowledge of natural, social, and psychological reality. Sains itu hanyalah satu-satunya cara untuk mengakses pengetahuan tentang alam, sosial, dan realitas psikologis. Jadi di awal Maslow menyatakan seperti itu di halaman 8, tapi di bab 2 dia menceritakan bahwa ada realita di mana pendekatan terhadap sains itu kemudian menjadi begitu means center ya, begitu alat. Ini saya teringat dengan kemarin ya, kita di lingkungan pendidikan persekolahan masih ramai dengan penghapusan UN dan sekarang ganti jadi AKM ya, assessment kompetensi. Sehingga mengatakan bahwa ini sama aja karena walaupun tetap nggak ada UN, sekolah tetap bikin harus ujian akhir katanya ya. Tapi kalau kita merujuk kepada
akar kata dari assessment sendiri kan dari accedere itu yang bahasa Latin yang mengartikan bahwa accedere itu adalah artinya pendampingan ya, pendampingan yang melekat dan itu berproses dari awal proses, entah itu prosesnya pembelajaran, entah itu prosesnya di sana itu banyak sekali ya kalau dari sejarahnya di assessment. Artinya assessment itu tidak melulu entah bagaimana prosesnya menjadi diartikan sebagai alat atau tool penilaian. Karena dari sejarah di bahasa Perancis, bahasa Latinnya itu artinya adalah proses pendampingan yang dilakukan baik itu oleh orang dewasa, pendidik, orang tua, ataupun siapa untuk melakukan satu yang namanya proses penguasaan kemampuan atau pembelajaran. Gitu. Jadi justru yang menjadi poin penting itu adalah pendampingannya. Nah, terkait dengan instrumentasi, saya ingat betul ketika pertama kali kuliah waktu ngambil S2 di Unpad, saya ketemu teman yang lagi kuliah di Iran. Dia bilang, "Jan, lu studi psikologi ya?" Terus dia dengan menunjuk-nunjuk saya, dia bilang gini, katanya, "Psikologi itu ilmu pertama yang dilemahkan," katanya, oleh dominasi pemikiran. Emang kenapa? Positifistik kan yang duluan itu dari psikologi, katanya, bukan dari yang lain. Baru dari sana merepet ke pendidikan dan lain sebagainya. Kamu siap-siap aja, semuanya serba well structured. Nggak ada yang namanya mencoba, nggak ada yang namanya ruang curiosity. Seluruh penelitian kamu itu harus well structured from the beginning gitu kan. Sehingga saya masih ingat juga ketika di studi bahwa dari 6 orang kawan saya ada 2 orang yang mengajukan untuk penelitian kualitatif, itu memang agak diarahkan untuk jadi kuantitatif. Karena dikatakan bahwa oke, kamu bagus rancangan penelitiannya, tapi pertanyaannya adalah siapa yang mau ngebimbing kamu? Itu pertanyaan yang ngejedak banget kan kalau buat mahasiswa. Artinya lu bagus, tapi it does not work gitu. Ini nggak bisa dipakai gitu. Dan akhirnya kalau buat teman saya yang kemudian tetap dia fokus di kualitatif, dia menyimpan itu sebagai mimpi ntar lah gue lakuin setelah S2 gitu. Nah, ini juga harus dilihat bahwa kekuatan perguruan tinggi itu juga cukup banyak mempengaruhi bagaimana pola pikir kita dibentuk. Ketersediaan dosen-dosen yang cukup open-minded untuk bisa menerima proses meneliti yang beragam, mungkin kita masih relatif terbatas. Saya ingat juga tadi perkataan Mbak Ririn, connecting the dots itu saya selalu ingat dengan siapa? Steve Jobs ya. Bagaimana dia menemukan titik-titik kemudian untuk membangun kerajaan Apple-nya. Nah, di sana di connecting the dots itu sama ketika sejarahnya emotional quotient itu ya. Itu kan butuh waktu sekitar berapa tahun untuk kemudian diterima menjadi ilmu. Berapa tahun dia dituduh itu sebagai pseudoscience. Dan itu terjadi betul di psikologi. Psikologi itu kalau saya lihat kan paling gampang nuduh ini pseudo, ini populer, ini science real gitu. Jadi di teori generasi misalnya contohnya ketika di Indonesia kita punya siapa misalnya Mas Faisal lah yang dia fokus bikin teori generasi Indonesia misalnya versi dia yang mencoba menegasikan gen X kemudian gen Y dengan karena berbeda ya kajian Indonesia. Dia ketika diskusi saya bilang, Mas, ini bisa nggak sebetulnya dipropose sebagai satu bentuk alternatif keilmuan? Nggak bisa, belum bisa Mbak Jani katanya karena begini. Jadi betul ya. Jadi saking well structured-nya si official science ini, sehingga ketika ada sesuatu yang baru itu larinya kalau nggak pseudo ya populer. Nggak kemudian dianggap against ya, dianggap against, dianggap ya. Gitu. Dan itu kemudian akan butuh berapa lama lagi ketika terjadi proses validasi yang cukup panjang, ada ini mungkin baru dianggap sebagai keilmuan. Seperti misalnya emotional quotient yang sampai saat ini pun masih belum official science. Nah, cuma saya sih berharap ada harapan-harapan baru ketika kita lihat sekarang kecenderungan kesadaran di dunia pendidikan misalnya mulai banyak nih tulisan-tulisan guru yang berupa memoir, tapi mungkin memang belum cukup disiplin sih kalau saya lihat. Jadi kan kayak teman-teman di media guru tuh produktif sekali ya bikin tulisan-tulisan. Hanya memang tadi ada proses pengumpulan, validasi dan entah apa itulah gitu yang mungkin itu perlu effort lebih bagus supaya bisa bergerak masif. Karena kayaknya gitu kalau misalnya terus bersandar pada
kuantitatif, kemudian rigid, kita nggak akan pernah mulai untuk melakukan penelitian. Ya, gitu. ya. Dan paling tidak dari teman-teman yang senang nulis, saya sekarang banyak bersentuhan sama teman-teman yang nulis dari berbagai ini, termasuk di kalangan birokrat gitu ya. Mereka menyatakan dengan betul bahwa ada kebutuhan penting yang itu nggak bisa diisi penuh oleh akademisi. Misalnya, kenapa tulisan birokrat bisa lebih meaningful untuk berbicara tentang apa yang terjadi antara periode Soeharto misalnya dengan periode SBY misalnya. Oh, karena itu memuat trajektori yang terkaitan dengan bagaimana sebuah policy itu terlahir. Gitu. Berbeda dengan tulisan akademisi yang lebih fokus sebagai orang luar yang melihat apa yang terjadi di dalam proses birokrasi. Nah, ini juga kan menjadi apa catatan juga buat kita misalnya sebagai praktisi pendidikan, bahwa kita ini adalah orang yang ada di dalam sana gitu, di dalam sana gitu. Pasti akan sangat berbeda cara pandangnya ketika itu ditulis dengan cara pandang Wijaya Iswara atau misalnya cara pandang dosen gitu. Nah, itu paling tidak apa baru celah-celah lah. Artinya kalau dilihat dari gerakan sekarang banyak sekali yang nulis, tapi kita belum bisa tadi nih connecting the dots-nya nih dari tulisan-tulisan tersebut, sehingga kalau misalnya bisa memunculkan apa pendekatan-pendekatan baru atau menguatkan, memberi sayap kepada pendekatan-pendekatan yang lama, mana sih yang relevan untuk masa hari ini. Gitu. Sebenarnya kan mungkin ini ya Tajani ya, kalau dilihat connecting the dots itu udah tahapan pengembangan keilmuan yang advance ya. Ya kalau antologinya atau tadi memori yang nggak ada sebagai bahan kan apa yang mau di-connect kan gitu. Jadi data itu tidak cukup banyak gitu. Nah, tapi balik lagi ya komentarnya Mbak Arvin tadi bahwa kita tuh pengen cepet kan gitu tuh problemnya kan. Kita berharap gitu ya, ini guru nih lagi merdeka belajar gitu ya. Dalam setahun kita berharap langsung bikin penelitian tindakan kelas tiap bulan gitu kan. Dikasih tunjangan gitu kan gitu. Jadi padahal menulis itu tradisi atau kebiasaan yang dibangun ya dari kecil barangkali gitu ya. Yang saya sih ngerasa bahwa guru ya ini bicara rata-rata mungkin ya. Guru akan punya banyak tulisan, catatan. Itu mungkin kejadiannya mungkin 1 atau 2 generasi lagi gitu. Murid kita nih nanti, murid kita gitu. Nah, tapi guru yang sekarang tuh bisa babat alas dulu ya. Bikin tadi memoir ya, bikin antologi, tapi nanti yang bisa sampai menemukan sesuatu ya karena balik lagi itu tahapan yang sudah cukup advance gitu. Yang pertama harus dikikis kan adalah ketidakpedean kita untuk menghasilkan teori sendiri ya. Nah, jadi kalau nggak ada kutipan dari PhD luar itu kayaknya rada kurang pede gitu. Ya, kalau namanya bukan Robert Stoughton atau siapa tuh kurang pede. Kalau mengutip Kuncoro Ningrat atau Kunto Wijoyo itu kayaknya rada kurang mantap gitu. Ya kan? Kalau saya malah kebalikan, Mas. Justru pengalaman saya belajarnya di Australia, traditional games. Sementara saya ini orang Jawa, Indonesia. Justru waktu itu supervisor saya di satu titik ketika harus menganalisis. Emang di konteksmu sendiri, di Jawa sendiri, traditional games ada yang meneliti nggak? Nah itu. What does research say about traditional games in your own context? Bagaimana kata peneliti di tempatmu sendiri yang dilakukan di tahun-tahun terakhir ini? Cari itu setengah mati saya nyari katalog di kampus-kampus besar lah, kepakai kunci permainan tradisional games di perpus online-nya UGM, UI, Unpad, semua saya cari dan sedikit dapat. Tapi itu tadi maksudnya shifting, termasuk ini apa? Ketika saya di encourage oleh seorang akademisi, dia bilang, kamu tahu nggak Ririn, kamu harus nulis gitu karena tidak banyak hal riset di Indonesia tentang Indonesia yang ditulis oleh Indonesian karena budaya Indonesia ini banyak literaturnya tapi mostly ditulis oleh Western yang punya kacamata beda dengan hidup. Kamu orang Jawa misalnya seperti itu. Itu justru itu kan karena Mbak Ririn kuliah di Australia kan. Kalau kemarin S3-nya di UGM saya kira nggak begitu sih. Mungkin beda lagi ceritanya. Oke. Nah,
Gimana Iya. kalau kita lanjut sedikit ya, karena Monggo. tapi ini ada komentar dulu nih dari Pak Abdullah Darmawan ya. Tapi ini saya agak lupa nih, mungkin mengomentari tadi poin diskusi yang mana ya. Yang kita ingat bahwa guru adalah sosok yang menemukan solusi yang ada. Ya. Mungkin tadi ketika saya menyampaikan bahwa atau kalau mau di-invite monggo. Ini tapi maksudnya tadi kan saya sempat mengatakan riset itu seringkali kita terkukung dengan berusaha menyelesaikan masalah, padahal riset itu bisa berawal dari interest, kita curiosity, kita refleksi, itu banyak hal yang intinya mencari tahu sesuatu yang belum kita ketahui itu bisa jadi penelitian gitu. Tidak hanya harus selalu mencari solusi masalah. Ini beliaunya nyalain kamera nih, mau komen nggak, Pak? Monggo boleh. Abdullah Darmawan. Kirain mau komen langsung, monggo loh. Mumpung nyalain kamera nih. Ya, nggak lagi mandiin anak kan, Pak, kayak Mbak Mira ya kan? Oke, baik ya sudah kalau gitu. Kalau belum ada yang mau komen tambahan, kita lanjut lagi baca ya. Jadi ini katanya yang di pesantren ini metode kita namanya talaki katanya ya. Bedanya kalau talaki itu yang bacain ustadz, kalau ini kan bukan ya. Oke, masuk ke sini ya. Overstress on teknik ini kayaknya mulai elaborasi ke sana ya. Jadi saya cobalah satu paragraf dulu sebisa saya. Inevitable stress on elegance, polish, technique, and apparatus has as a frequent consequence a laying down of meaningfulness, vitality, and significance of the problem and of creativeness in general. Jadi ini di garis miring kayaknya ini semacam sub dari subbab. Pak Masrul pengen bahas soal karena penekanan yang ini kan subbabnya overstress on teknik ya, penekanan yang berlebihan pada teknik tadi itu ya, menyambut tadi saintifik yang terlalu menekankan pada teknik tadi. Ya, penekanan yang berlebihan pada teknik itu terutama maksudnya adalah ya penelitian tuh harus rapih ya, elegan ya, harus terstruktur ya. Harus ada alat-alat yang jelas gitu. Nah itu akhirnya ya menurunkan kebermaknaan ya, meaningfulness ya, kebermaknaan, kemudian signifikansi dari problem. Jadi kreativitas tadi ya, curiosity, kreativitas dari penelitian itu justru akhirnya diabaikan ya, karena keinginan dunia sains untuk tadi terlalu fokus pada kerapian ya, pada struktur tadi. Nah, almost any candidate for the PhD in psychology will understand what this means in practice. Jadi, karena saya bukan kandidat, jadi saya nggak tahu tadi Mbak Rini udah cerita ya. A methodologically satisfactory experiment yang saya sebut tadi, whether trivial or not, is rarely criticized. Jadi kalau ada penelitian sudah eksperimennya rapih gitu ya, metodologinya sangat terstruktur ya, sangat solid gitu, itu jarang dikritik. Nah, tapi sementara itu a bold ya, groundbreaking problems, jadi penelitian yang babat alas, yang buka hal baru gitu, yang problemnya itu sebenarnya sangat kuat gitu. Nah, sering dianggap sebagai failure karena ya namanya babat alas kan kadang-kadang mungkin datanya masih dianggap belum kuat gitu misalnya. Wah, itu seringkali dikritik sampai mati gitu. Bahkan sebelum dia dimulai. Jadi kritik luar biasa. Ini ngambil dari mana, segala macamnya gitu barangkali ya. Indeed, criticism in the scientific literature seems usually to mean only criticism of method, teknik, logic. Jadi yang diamati Pak Maslow, kritik dalam literatur ilmiah seringkali hanya kritik terhadap metode, teknik, logika, dan lain sebagainya. I do not recall seeing in the literature with which I am familiar any paper that criticized another paper for being unimportant, trivial, or inconsequential. Jadi dua kalimat ini nyambung ya. Yang pertama, saya kok lebih sering lihat kritik itu hanya soal metodenya aja daripada soal apa signifikansi, apa pentingnya meneliti tema ini gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya saya bisa membangun argumen bahwa ini sebenarnya nggak penting-penting amat nih ya diteliti gitu kan. Nah, waktu itu ini kritik saya sebagai orang yang awam ya terhadap menurut saya tema yang belakangan ini populer sebagai psikologi positif. Jadi saya waktu itu baca buku, ada di bukunya di ini
judulnya The How of Happiness gitu ya, The How of Happiness. Yang nulis itu seorang researcher, penggerak psikologi positif. Tentu saja papernya banyak lah. Kemudian beliau mencoba merangkum itu ke dalam satu buku yang lebih rapi lah gitu ya, tentang The How of Happiness gitu. Terus saya cukup bersemangat beli buku itu, lalu saya baca gitu yang sudah dibuat dalam bentuk kayak nomor-nomor deh ya, 1, 2, 3 gitu ya, cara-cara bahagia gitu. Yang nomor 1 tuh adalah gratitude katanya gitu. Nah, mohon maaf nih, saya bukannya happy Pak, bilang, "Nek mau ngene tok, ya ngapain bilang-bilang saintifik? Saya udah tahu dari dulu kalau bersyukur itu bisa bikin bahagia." Ya, kalau penelitian ilmiah canggih ya masuk jurnal Scopus hasilnya cuma syukur itu bisa bikin bahagia. Ya dari dulu yang saya udah bilang begitu gitu. Jadi bagi saya orang Indonesia it's not significant, tapi barangkali itu bagi di sono itu ini ya bermanfaat gitu ya. Nah, pas baca bagian Pak Maslow tadi itu mungkin relate-nya ke situ ya. Jadi secara saintifik jelas metodenya kuat, ya strong gitu. Tapi pertanyaannya adalah jangan-jangan pertanyaan soal kebahagiaan ini kita nggak perlu repot-repot eksperimentasi. Jangan-jangan kita cukup bertanya di dunia ini negara mana yang lebih bahagia. Lalu kita cukup pakai wawancara mendalam. Lalu kita sudah menemukan cara berbahagia dan tidak perlu eksperimentasi. Misalnya begitu ya. Nah, ini sekedar ungkapan dari non-saintis. Monggo, silahkan komentar dulu paragraf tersebut. Tapi dari tadi kita belum bahas ini loh, implikasinya buat guru BK ya. Tadi kita masih secara umum. Ada yang mau komentar nggak? Kira-kira bahasan ini implikasi buat guru BK apa? Oh, satu tadi mungkin ya pencatatan. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencatat. Ya, well documented itu penting banget. Apapun itu. Dan ya, saya ini kebetulan lagi terlahir di mendapat contoh real arsip yang bagus itu dari Mbah Kakung dan bapak saya. Mbah Kakung saya itu setiap punya cucu lahir dicatat wetonnya, jam berapa, puput tahu ya kalau orang Jawa itu kapan putus pusernya, kapan dia mulai sekolah, kapan dia menikah, dengan siapa, silsilahnya itu. Jadi ada bukunya. Itu diterusin bapak saya. Ya, itu exposure saya yang membuat saya punya concern itu. Jadi rapi, kita terbiasa. Nah, yang saya lakukan dengan anak-anak adalah ketika pertama kali mereka coretan apalah nempel di itu kertas-kertasnya, itu masih ada arsipnya sampai sekarang. Saya nggak ngerti pikiran saya waktu itu, saya cuma berpikir di kertas belakangnya saya tanggali gitu. Jadi ini Mas Hatta apa di awal gitu kan, ditulis gitu tanggalnya. Dan baru ketika saya belajar di sini ternyata ilmu arsip dipadukan dengan early childhood itu memaknai, itu bisa untuk melacak kembali bagaimana literasi anak terbangun, bagaimana bonding emosional anak terbangun. Mau dicari kemanapun itu bisa jadi bahan. Dan itu yang bikin Piaget jadi Piaget ya. Iya, oh ya, dia kan meneliti anaknya sendiri toh. Iya, makanya. Dan sampai sekarang belum ada teori kognitif yang walaupun banyak yang challenge ya, banyak yang mempertanyakan karena itu mesti sangat spesifik subjek bla bla, tapi belum ada yang nantang-nantang itu terus punya teori tandingan gitu yang serapih dia gitu. It's amazing, biasa. Pakai anak sendiri atau pakai anak tetangga itu belum ada ya. Yang sekurang kerjaan itu karena bisa nggak lulus sih mungkin. Kalau dia harus meneliti itu. Monggo ini mesti guru sebenarnya ini banyak data loh. Iya. Cuman karena itu tadi punya cara berpikir atau kalau kita perluas di definisi guru sebagai orang tua ya, pendidik sebagai orang tua. Terus ibu-ibu ini mulai mencatat tadi tuh ya perkembangan segala macam. Nah, catatannya sendiri aja dari 2-3 anak itu kan mungkin akan menjadi datum yang kaya, tapi begitu dilihat mungkin disoroti let's say ketika dia lulus SMA aja lah ya, kemudian dibaca lagi gitu kan kelihatan polanya kan perkembangan dirinya. Dan kemudian atau mungkin begini ini anak pertama gitu ya, dicatat lalu diambil insight-nya, refleksi ya, nanti
dibandingkan dengan anak yang kedua. Terus kemudian dia mungkin mencatat juga ininya apa pendekatan yang dia pakai gitu, cara melatih bangun pagi misalnya gitu kan. Dulu saya pakai teknik ini, ya, keberhasilannya seperti ini. Di anak yang kedua barangkali begitu. Nah, itu I did that, Mas. Wih. Saya agak eksperimentatif. Anak saya jadi saya bisa sempat berkesimpulan setidaknya sampai mereka SD saya tahu anak saya yang pertama itu reward and punishment jalan, tapi sama sekali nggak untuk anak kedua misalnya seperti itu. Dan ada satu riset teman saya kebetulan yang saya ceritakan tadi, dia mengkombinasikan antara ilmu arsip Paris, archival dengan early childhood. Jadi responden dia, partisipannya itu ibu yang anaknya waktu itu masih mungkin umur 5 tahun. Tapi si ibu ini sejak bayinya lahir, dia tuh setiap bulannya ngambil foto. Jadi ada cushion itu ya, apa bantal di sofa itu. Kan kalau bayi sebulan itu gedean bantalnya dong sama. Jadi anak ini didudukkan di depan bantal yang sama over the time. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus sampai dia umur 3 tahun terus ada kolase fotonya dan diceritakan. Dan jadi gini, si data, visual datanya ini foto. Tapi ketika foto ini si ibu ini kan storyteller ya. Ketika foto ini dia pas umur sebulan dia tuh gini. Habis ini dia gini. Dari satu foto aja transkrip verbatim ngomongnya itu bisa berlembar-lembar. Itu nanti dari ceritanya longitudinal ini dilihat mau tergantung analisisnya mau pakai apa. Naratif yang kita pengen gali apanya? Apakah perkembangan apanya anak gitu, tapi dilihat ditarik itu. Dan ini semua ibu bisa melakukan toh kalau kayak gini caranya. Itulah serunya riset gitu sebenarnya. Jadi ibu rumah tangga juga bisa menjadi researcher gitu ya. At least menyumbang kepada tadi ya pencatatan sebuah perjalanan. Betul. Dan kalau itu nanti di-share ke gurunya ketika dia masuk SD, TK, bahwa dia di rumah nih, dia kecenderungan begini, itu data yang bagus banget untuk guru bisa memahami learning style, apalah kata-kata fancy dalam pendidikan itu, gaya belajar, modalitas belajar, apalah yang gayeng-gayeng itu tinggal nyebutin aja. Itu kan mengkombinasikan data, praktek, riset, teori, ya semua itu intertwine. Monggo, silakan komentar. Mas Teddy, aku boleh silakan Bu Nini. Komentarin ya tadi setuju ya dengan ininya Bu Ririn gitu. Apabila ya misalnya orang tua memang punya data lengkap istilahnya dari anaknya, kebiasaan-kebiasaan itu berguna banget ya bagi kita guru. Nah, tapi kadangkala karena saya udah ngalamin ketika di situasi kerja, saya tuh biasanya memang manggil orang tua, karena kan saya ngikutin anak. Jadi ketika kelas 7 sama saya, kelas 8, kelas 9 sama saya. Begitu mereka lulus, saya balik lagi ke kelas 7 lagi. Jadi di awal sekali itu saya memang membiasakan mengundang orang tua satu-satu itu. Jadi 300 anak yang saya pegang itu saya undang semua orang tua untuk data bagi saya. Tapi kadangkala memang ketemu juga dengan orang tua yang ya begitu deh Bu, ketika ditanya bagaimana kebiasaan-kebiasaan di rumah dan sebagainya, itu biasanya ada sedikit, bukan sedikit ya, mungkin tidak mengamati secara jelas bagaimana yang dilakukan oleh anak-anaknya. Padahal kalau hal-hal tersebut bisa disampaikan, itu kan kerjasama yang baik sekali kan antara pihak sekolah yang menerima siswa-siswanya untuk bisa mengembangkan potensi-potensi terbaik anak-anaknya. Sementara orang tua juga ketika menitipkan anak-anaknya di sekolah itu juga merasa, oh iya potensi anak saya tergali banget. Tapi kita ketemu dengan orang-orang tua yang kadang-kadang cuman, ya begitu deh Bu, anaknya ya begitu, kalau pulang sekolah cuman begini. Saya akhirnya, aduh mulainya dari mana ya penggalian informasi itu yang memang kadang-kadang kita mengalami kendala. Ada juga kemungkinan memang orang tuanya juga tidak tahu yang dimaksud kebiasaan yang spesifik dari anak-anak apa gitu loh. Yang harus diamati itu apa, yang harus dititeni itu apa gitu. Benar, itu yang terjadi, itu yang akhirnya menjadi istilahnya gini, kalau umpamanya yang dilakukan yang disampaikan oleh Bu Ririn tadi
kita bisa kerjasama dengan orang tua dan dalam hal ini misalnya ketemu dengan orang tua yang paham banget kebiasaan-kebiasaan anaknya, kemudian bisa menyampaikan, itu mungkin kerja kita agak lebih ringan dalam artian dalam hal ini bukan kemudian menganggap biro konsultasi itu nggak berguna, tapi paling tidak orang tuanya sendiri udah tahu kok anaknya arahnya kemana gitu ya. Kalau saya berpikirnya begitu. Atau ini yang dikonsultasikan lebih advance gitu ya, karena basis datanya ada kan gitu ya. Iya. Jadi istilahnya bukan kemudian ujuk-ujuk anaknya dibawa konsultasi ke biro konsultasi, kemudian si psikolog atau siapalah itu kemudian langsung tes dan lain sebagainya, langsung bilang, oh iya Bu, anaknya arahnya kemari. Padahal itu kan ibaratnya cuman mungkin 2-3 jam tes, tapi kok bisa langsung mengarahkan gitu. Sementara orang tua tuh kan bertahun-tahun lah ya istilahnya bersama anaknya, itu harusnya datanya memang di orang tua ya, lebih paham gitu. Kira-kira mungkin bisa saya berarti kalau kayak dibalik ya, kalau proses dibalik Bu Nini ya, berarti ini jadi keidean nih, jangan-jangan kita as guru BK juga bisa balik ya. Mungkin ada sebagian orang tua yang nggak niteni, tetapi yang niteni kalau dikasih ide seperti tadi ya, jangan-jangan mereka akan mulai ya setelah ini gitu ya. Jadi lihat saya anak masuk kelas 7 ya, pas ada rapat orang tua kita kemudian paparkan ide ini, lalu ya mungkin nggak semua orang lah ya, let's say ada 20% aja yang tercerahkan gitu, wah bener juga nih ya kan, terus memulai, saya pikir itu sudah lumayan gitu, karena kadang-kadang bukannya nggak mau, tetapi belum keidean aja, belum kepikiran ya, pas kita kasih pemikiran kan mungkin akan coba, tapi it's a good thing gitu. Jadi nyambung ke komentarnya Teh Jani tadi soal soal assessment secara etimologis tadi, pendampingan gitu kan, sebenarnya itu cara kerjanya kan ya. Kita mendampingi lewat apa yang kita lihat di sekolah ya, orang tua nyambung ya, mendamping lihat apa yang bisa mereka tamati di rumah yang selama ini kelewatan karena nggak punya skill, ya nggak tahu apa yang harus diamatin gitu ya. Saya ingat dulu 1 semester belajar observasi, wawancara ya, satu observasi sendiri deh, itu bedain antara fakta sama opini itu nggak gampang. itu menyakitkan sekali prosesnya. Ya, akhirnya tahu yang namanya fakta sama opini itu, dan terlatih untuk melakukan itu tuh very painful gitu. Jadi wajar kalau seandainya nggak semua orang kayak tadi gitu kan, punya kemampuan itu. Ditambah kalau observasinya itu terhadap minor, siswa, anak itu kan minor ya ke kita nih lebih powerful dalam banyak hal. Itu ada istilahnya kalau di dalam ethics application saya kemarin, power imbalance. Jadi ada ketidakseimbangan power ketika jujur nih jadi guru, misalnya guru riset ya, kita mau riset tertentu gitu, kita perlu nyebarin kuesioner gitu. Kita benar-benar minta konsen anak-anak nggak sih? Mereka suka rela bener nggak? Mereka yang ada daripada nanti dapat nilai nggak bagus ikut. Jangankan siswa SMA ya Mas, mahasiswa aja dulu kalau dosen kita penelitian ngasih kuesioner ya kita isi lah sebaik ini ya. Nggak ada kita rasa bahwa di situ ditulis Anda boleh at any stage withdraw gitu, mengundurkan diri dari ini. Nggak ada, karena ada imbalance. Apalagi kalau anaknya minor. Nah itu kemarin buat saya di luar konten subjek teori apa ini, hal-hal yang sifatnya etis begini tuh pembelajaran luar biasa sekali buat saya. Jadi gimana minta konsen ke anak, apalagi anak under 8 ya, masih early childhood, itu yes. Penghargaan. Dan ternyata menariknya lagi, setelah temuan saya nulis di filosofi Jawa, kebetulan saya pakai filosofinya Jawa, saya yakin di daerah lain juga ada namanya filosofi hormat atau menghormati, respect kalau di-translate literally. Di dalamnya itu kan selama ini dipahami kita tuh selalu hormatnya one way, menghormati yang lebih tua. Ternyata enggak, kalau baca literaturnya di Jawa itu ngwongke yang lebih muda itu juga filosofi gitu. Jadi ya gitulah, penggalian kita perlu revisit value kita sendiri. Kadang ya mungkin kalau saya sejarahnya harus lari ke luar benua dulu baru berkesempatan baru bisa memeriksa ke dalam ya. Katanya gitu keluar kan untuk bisa meriksa pergi itu proses refleksi karena ya itulah
itu Yes. perjalanannya. Anyway, Monggo. pas dapat momen. Oke, silakan Bu Santi, Teh Jani. Aku tadi habis hilang, tapi Iya. Keluar masuk mulu nih Bu Santi tadi aku liatin. Saya tahu jadi nih bos wifi. mulu dari tadi. Monggo. Iya. Ini sebenarnya aku pengen nanya sama Jani nih. Aku pernah baca ya, nemu jurnalnya Jani ya, tulisan Jani di jurnal. Tapi dan isinya itu apa namanya? Kayak apa Jani bahasanya tadi? Kayak catatan harian guru gitu ya. Ingat ya Jani? Ya, jadi kayak jurnal hariannya guru. Yang reflektif gitu. Dan itu aku baru tahu kalau bisa juga ya masuk jurnal gitu ya. Tulisan yang seperti itu gitu. Aku baru tahu gitu. Oh, bisa ya. Kalau begini sebenarnya aku juga punya banyak bahan gitu ya. Sayangnya cuman nggak tahu aja. Oh, ternyata gini gitu. Terus ya beberapa kali juga ya ketika baca, oh begini juga bisa ya masuk jurnal. Ini insecureku ya, karena sampai sekarang belum pernah berani nulis di jurnal, belum pernah nembus jurnal. Terus itu satu. Terus yang kedua yang tadi banyak dibahas sama Mbak Ririn juga, ini aku juga ngalamin banget nih sekarang nih menjelang pendaftaran masuk perguruan tinggi ya. Berkali-kali harus mengingatkan bahwa kayak misalnya kita ada psikotes gitu. Terus tapi menjelaskan, jadi aku nggak pernah menyerahkan hasil psikotes begitu saja, membagikan begitu saja, karena perlu penjelasan bahwa ini maksudnya psikotes adalah ya ini adalah gambaran pada saat mengerjakan gitu ya, dan itu sangat tergantung pada situasi kamu pada saat mengerjakan, sehingga ada banyak hal lain, faktor lain yang harus dipertimbangkan. Makanya ya perlu penjelasan, kadang-kadang banyak apa nggak bisa, seringkali yang diterjemahkan berbeda oleh orang tua dan sebagainya. Tapi aku jadi ingat waktu anak-anakku TK ya, anakku TK itu di TK-nya bagus juga ya, karena mereka ada sistemnya apa sih, kelas-kelas tergantung kecerdasannya ya. Oh, bukan ya sentra ya. Iya sentra berdasarkan multiple intelligences gitu ya. Sehingga ketika lulus itu guru memberikan ini berdasarkan observasi selama 2 tahun. Karena yang jaga sentra kan orang yang sama selama 2 tahun. Bahwa dari selama 2 tahun ini anak saya yang pertama itu misalnya dia sangat menonjol pada kecerdasan linguistiknya sama spiritualnya gitu, matematis logiknya yang kemudian disepakati oleh semua observer gitu. Dan menurutku itu sebuah apa ya, bersyukur sekali karena mendapatkan review itu dari proses observasi selama 2 tahun. Dan memang akhirnya ya ketika SD atau apa, oh ya dia dicoba ini ya memang kebetulan sesuai lah. Nah, andai kan misalnya sebenarnya kalau kita sebagai orang tua juga mungkin kalau bisa lebih apa ya, dengan pemahaman itu ya bisa melakukan observasi yang lebih dengan pemahaman bahwa kecerdasan ada beragam, kemudian memberikan treatment ya itu sebenarnya semua orang tua seperti yang dibilang ya sangat mungkin mengetahui bakat minat anak-anaknya, nggak sekedar ya instan tadi. Ya. Terus ya ada satu lagi nih tadi apa yang tadi Mbak Rin bilang tentang instan itu, aku juga gemes sama orang tua yang dengan nilai segini anak saya bisa diterima di mana. Kemudian gimana cara, berapa persentase peluang diterima anak saya lewat jalur SNMPTN dengan itu nanyanya cuma lewat WA. Bahkan bukan jurusannya ya, tapi jalur masuknya aja ya, dan PTN-nya aja. Iya. Jalur masuk yang paling cepat, yang paling mudah lah ya. SNMPTN kan yang tanpa tes apa segala gitu. Ya gimana? Ya jadi gemes banget ya kadang. Saya nanyanya hanya lewat WA. Saya cuma bilang
saya tidak bisa menjawab ini lewat WhatsApp, monggo kalau mau datang kita berdiskusi sama anaknya sekalian. Ini pengambilan keputusan karir ya, kalau di ini kan level keterampilan berpikir paling tinggi ya, dan perlu analisis evaluasi dari berbagai data. Dan ya ternyata memang faktanya masih terjebak di situ. Terus ini ada satu lagi sih yang kita paling kadang ngalamin masalahnya gini. Kita nih misalnya di sekolah, di guru BK misalnya mengarahkan sepanjang 3 tahun, atau di SMA di sekolah lah ya, kita udah nggak ada ranking, udah berdasarkan ya kompetensi lah judulnya gitu. Tapi ujung-ujungnya ketika mau masuk perguruan tinggi diminta ranking, tanya ranking. Ada ya? Wah, dan itu yang kampusnya minta. Jadi, iya, seleksi nasional, seleksi bersama nasional itu minta ranking, dan yang di ranking hanya nilai dari pelajaran tertentu aja, nggak semua pelajaran. Ini kan, ini kok nggak nyambung banget deh. Kok balik lagi sih dari kita sepanjang 12 tahun di pendidikan menengah ya, di dasar dan menengah diminta mengarahkan, tapi ujung-ujungnya ketika mau masuk perguruan tinggi hampir semua itu memberikan minta ranking, cuma minta ranking lagi, dan hanya ranking dari penilaian. Karena itu cara seleksi paling gampang ya. Ya kan. Kalau misalnya kita lihat mungkin cerita-cerita kampusnya Mbak Ririn di luar kan, misalnya harus bikin paper ya, rekomendasi dari siapa ya kan. Itu kan lebih ideal tetapi lebih susah. Yang gampang minta ranking aja. Barangkali gitu kan. Itu jadi yang ideal udah pura-pura nggak lihat aja gitu kan. Sekolahnya juga di ranking hanya berdasarkan nilai tes gitu, nilai tes tahun sebelumnya gitu. Ya karena kalau mau ideal kan sekolahnya dikunjungi, ya, di-assess keseluruhannya, diobservasi, itu kan susah ya kan gitu. Yang gampang lihat nilainya aja. Iya. Makanya muridku tuh bilang gini, kayaknya Bu, saya mau persiapan daftar di luar negeri gitu. Kenapa kenapa ya soalnya itu lebih gampang daripada seleksi di dalam negeri. Beneran, mendingan kan cuma belajar IELTS aja gitu kan, dan itu bisa disiapkan sekian lama. Kalau jalur mau daftar di perguruan tinggi negeri di Indonesia itu lebih banyak faktor yang tidak bisa dikendalikannya. Hal-hal yang tidak bisa dia upayakan sendiri karena bergantung pada hal-hal lainnya. Gitu. Yes. Itu mungkin dampak juga ya dari tadi ya Pak Masro komentar soal scientific method ya, fokus pada cara itu kan. Jadi kalau mau nyeleksi harus ada angkanya, ya, bentuknya ranking, ya kan, harus ada peringkatnya, harus ada, ya balik lagi lah ya, harus ada. Jadi kita agak nggak nyaman misalnya harus melakukan assessment kompetensi yang pure kompetensi, yang sifatnya mengobservasi kemampuan dan hasil, ya, daripada mengobservasi angka-angka gitu. Daripada hanya ngambil angka-angka, kita nggak nyaman gitu. Jadi harus gitu ya, harus. Makanya di sekolah-sekolah tuh agak menarik tuh ya. Kurikulum 2013 ya, bentuknya naratif deskriptif gitu. Terus habis itu ya itu yang sempat ku bilang itu dipreteli lagi ya, tematik itu dipreteli lagi jadi angka pelajaran gitu, seolah-olah kita udah masak nasi goreng ya. Nah, pas mau makan itu baksonya disingkirin ya, kemudian ayamnya disingkirin. Nah, makannya satu-satu ya. Kamu makan ayamnya dulu, makan baksonya dulu, ini makan nasinya. Kalau bisa kecapnya kalau bisa dilepas-lepas kalau bisa gitu. Jadi makannya nanti campur. Jadi karena itu ya itu habit lama yang lebih gampang kayaknya gitu. Compare tuh tadi ya bicara sesuatu yang lebih relatif. Tuh. Monggo, silakan komentar yang lain. Kadang satu hal lagi mungkin kalau terkait assessment, ya saya ingat banget saya ikut konferensi di Indonesia yang ngadain Pusmenjan itu pusat penilaian pendidikan ya dulu, Puspendik dulu kan yang ngadain.
salah satu keynote speaker-nya dari Singapura. Setahu saya Singapura ini kan cukup kuat trackingnya ya dulunya, jadi dia di kelas 4 itu udah sangat dibagi mana yang academic track, mana yang non academic track. Tapi katanya dari itu yang conference 2 tahun yang lalu mereka sudah shifting, bergeser ke arah lebih kualitas, ke arah itu tadi yang Mbak Jani cerita tentang assessment. Jadi bahwa assessment itu adalah cara untuk mengoptimalkan belajar. Salah satunya diukur nih, biar tahu mana yang harus dibantu gitu. Tapi yang terjadi kan the other way around, jadi kebalik. Karena akhirnya belajar untuk assessment. Kita belajar biar ketika diukur bagus, gitu kan? Itulah hal-hal yang selalu problematik dalam pendidikan, ketika konsepnya apa, dijabarkan apa, tapi ketika dipraktekkan itu bentuknya malah jadi mengubah arah proses pendidikan gitu. Kayak sekarang kita mau shifting dari ujian nasional menjadi assessment kompetensi, itu harus dibongkar total sebenarnya kan cara pandang terhadap ini. Tapi ketika ini juga masalah public communication tentang policy, yaitu kita agak kita sangat weak gitu, pemerintah tuh mengemasnya agar terpahami esensinya, tidak hanya superficial gitu. Karena yang terjadi sekarang katanya ya pergerakan bimbel AN ini juga dulu UN, sekarang AN ini katanya juga asesmen kompetensi, nanti akan ada bimbel itu kayak bimbel kalau mau kerja dulu tes potensi akademik kan. Kan buku-bukunya laris dijual tuh, gimana triknya ngadepi tes numerik, gimana literasi. Itu nggak menjawab yang sesungguhnya. Tapi ya kembali memang ya itu bisa dibilang memang fundamental banget, di essence itu kata-kata si Pak Masro di sini, core-nya, esensinya penelitian itu sebenarnya bukan di tools-nya tapi di kebermanaannya kan tadi, meaningfulness, vitality gitu, yang kayak gitu. Nah tapi memang ya tadi saya pas Mbak Zanti cerita muridnya dibilang lebih gampang di luar negeri, makanya sekolahnya saya di luar negeri Mbak, kalau di Indonesia saya belum tentu lulus. Tapi this is for real, karena dulu saya sempat agak kaget gitu juga, tapi I can understand now better gitu. Ketika saya pulang waktu itu ngambil data, jadi setahun ngerjain proposal, pulang untuk ngambil data, ditanya, Mbak Ririn risetnya apa? Permainan tradisional. Berapa variabel? Kebetulan yang nanya nih pejabat di kantor yang udah dokter gitu ya. Berapa variabel? Nggak ada variabelnya, Pak. Lo terus hipotesisnya gimana? Saya pakai research question. Maksudnya gimana? Riset saya kualitatif. Riset saya ini berusaha untuk jawab pertanyaan itu. Gitu. Karena pengen memahami sekarang traditional games gimana sih di sekolah, saya bilang gitu. Terus nanti analisisnya pakai apa gitu? Ya pakai analisis kualitatif, gitu. Pakai datanya, pakai gambar, observasi. Kayak gitu aja bisa lulus ya, bisa layak S3 ya kayak gitu. aduh Pak, kayak gitu aja saya udah kesulitan, gimana saya sekolah di Indonesia harus 3 variabel, saya nggak sanggup. Aku bilang gitu. Oh itu kalau di kampus saya biasa kan nggak bisa kayak gitu, harus 3. Analisisnya korelasi aja tuh korelasi tuh untuk analisis anak S2 itu harus yang regresinya yang harus sekian. Baiklah Pak, kita beda field. Iya Pak, saya gitu. Makanya saya sekolahnya di luar Mbak. Pak, cari yang gampang, saya bilang gitu. Makanya berarti kalimatnya Pak Masro itu valid ya. Jadi dan itu terjadi tahun waktu itu, masa itu nih, tahun buku ini terus tahun 50-an ada terjadi sampai sekarang. Iya. Atau itu terjadi di Amerika, lalu sekarang masih terjadi di Indonesia mungkin gitu. Iya, jadinya lucu. Padahal ya, dan sekarang maksudnya gini, makanya kita kadang ya maaf perkembangan tentang contemporary perspektif di education ataupun di area lain yang saya mungkin nggak ngerti ya, kita tuh kadang karena berkecamuk di situ, kita orang lain udah lari kemana kita nggak terlalu ngerti. Jadi kayak
bahkan sekarang fenomenologi itu ya itu ada punya stream sendiri, punya ini sendiri. Belum lagi kalau tadi di sini ada groundbreaking ya, itu ada grounded theory. Grounded theory itu ketika penelitian itu nggak ngapa-ngapain dulu, pokoknya kamu datang. Jadi ada teman yang melakukan dengan metodologi ini. Beliau meneliti tentang komunitasnya Kiai siapa Jalaluddin Rahmat. Datang ke pesantrennya, hidup situ, apa aja yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia catat semua. Baru apa yang ada itu di itu benar-benar ground ya, istilahnya kayak Mbak Batalas itu tadi, benar-benar belum, kita nggak berpaku dari, kalau yang ceritanya Teh Jani tadi kan well constructed, variabelnya ini, definisi operasionalnya ini, alat ukurnya ini, tek nanti terukur disebar gini, dianalisis dengan begini, itu kayak harus direncanakan sebelum kita terjun ke lapangan kan. Ini the other way around. Bagaimana kita bisa udah tahu jawaban? Jadi saya ingat satu statement pembimbing saya kan datang dengan cita-cita tinggi gitu ya. Permainan tradisional untuk pendidikan karakter di Indonesia gitu. Berkutatlah dengan literatur pendidikan karakter yang ternyata terminologinya banyak gitu. Terus tradisional gitu. Cita-cita saya kan kayak bikin katalog gitu. Jadi permainan gobak sodor bisa menstimulasi kerjasama, bisa bla bla bla. Jadi oh kamu pengen bikin resep ya, kata dosen saya gitu kan. Terus iya karena bayangan saya gini, karena saya waktu kecil sering main petak umpet itu ternyata ada strategi yang dibangun gini. Saya terus dia menjawab gini, what's the point of research, Ririn? If you already know the answer you want to find, kata dia gitu. Kamu kalau makna research itu kamu mencari sesuatu yang kamu belum tahu jawabannya. Kalau dari awal kamu udah tahu alur berpikirnya dan expected resultnya seperti apa, that's not a research and that's not research anymore, kata dia gitu. Oke, let's find another thing yang kamu belum tahu tentang itu, apa kamu cari lagi gitu. Tapi ya itu lagi-lagi masalah perspektif ya. Masalah sudut pandang. Oke, monggo. Thank you Mbak Ririn. Ada komentar lain atau kita masih ada waktu sedikit, mau kita baca satu paragraf lagi? Kalau nggak ada komentar lain, kalau ada komentar lain sih mungkin lanjutin next-nya aja bacanya. Ini sebenarnya Lydia sama Jani ini jagoannya riset nih. Risetnya banyak. Ya. Kalau kali dia lagi double soalnya, jadi ada nggak enak nih kayaknya. Nah, aku sama Bu Nini ini tipikal yang nggak berani riset, nggak berani. Nih Lydia sama Jani banyak banget loh jurnalnya. Tapi aku seneng sih, aku seneng. Sama Mbak Ririn. Moga. Kali dia mau komen, silakan. Oh, nggak jadi. Oh, tapi apa keputus sinyalnya ya? Oke, tapi aku senang nih ya keberadaan Mbak Ririn tuh buatku seperti itu, tangan yang bisa dipinjam ya untuk tadi komentarin soal riset. Ya kalau saya ngomong kan legitimasinya rada kurang gitu. Tapi aku setuju dengan hal-hal tadi ya. Karena belakangan ini beberapa minggu ini lagi ada satu mahasiswa orang Indonesia kuliah di Malaysia tertarik tentang NLP, kemudian ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya nggak bisa dibilang konsultasi lah, bukan pembimbing kan, ngobrol-ngobrol. Nah, tapi ternyata ngobrolnya perlu sangat mendasar, jadi sampai pada pertanyaan penelitian itu kan. Terus menarik ya kalimatnya waktu dia bilang bahwa iya saya nyari-nyari jurnalnya, nanti kok masih sedikit ya gitu. Saya jadi khawatir gitu. Terus saya bilang gini, loh kalau memang sedikit berarti kan kamu yang pertama gitu. Namamu akan dipakai di mana-mana dong harusnya. Gitu. Nah ini kan ya juga ya Mas ya. Kan itu sebenarnya kan kita seperti harus berlindung di balik banyaknya nama. Jadi kalau itu yang membuat saya itu tulisan jurnal itu kadang-kadang boring gitu. Jadi NLP bisa bermanfaat buat pendidikan dalam kurung ya, Ririn 2017, Tejani 2018, itu very boring, satu paragraf di sini cuman dalam kurung siapa gitu ya. Sementara terus pendapat saya sendiri ada di mana, itu kan seolah-olah tidak legitimate ya kalau kita sebagai peneliti gitu. Nah itu Nah moga-moga sih ini kalau nggak tahu nih masih ada yang mau komentar, moga-moga sih at least kalau saya take away-nya di sini adalah
berarti kalau kita mau ngambil ya, dan ini kan legitimate ya, kita mengambil dari nama besar Abraham Maslow ini, bahwa ya mulailah dari pertanyaan itu sendiri, karena itu lebih esensial ya. Kalau kita agak maju sedikit lah kalau gitu, kita coba agak maju sedikit, satu paragraf aja ya. The tendency is growing, therefore to say that the dissertation problem itself doesn't matter, only so it be well done. Jadi ada kecenderungan bahwa permasalahan itu jadi nggak terlalu penting karena fokusnya pada teknik tadi. In a word, it need no longer be a contribution to knowledge. Bahkan kadang-kadang nggak berpikir kontribusinya buat apa ya. Tadi tuh Mbak Ririn dipertanyakan tadi kan, kalau udah ada jawabannya terus ngapain diteliti, gitu ya. Kontribusinya apa gitu kan. Nah, ini bukan hal yang belum pernah diteliti. PhD candidate is required to know the technique of his field and the already accumulated data in it. Jadi seolah-olah kalau meneliti itu harus sudah tahu semua teknik dan semua data. Ya, bukankah harusnya itu yang dicari kan gitu ya. It is not usually stressed that good research ideas are also desirable. Jadi bahkan ide penelitian itu sendiri tidak pernah diomongin di awal gitu ya, bahwa idenya apa. As a consequence, it is possible for completely and obviously uncreative people to become scientists. Jadi ya akhirnya yang akan jadi scientist itu sebenarnya nggak mesti orang yang betul-betul kreatif gitu ya. Nah, sementara orang yang kreatif bisa jadi nggak dianggap saintis ya, karena keinginan dia untuk menemukan hal-hal baru itu tidak legitimate ya, karena tadi metodenya segala macam. Nah, kalau saya pribadi coba ambil ini karena tinggal 11 menit ya. Aku ambil insight misalnya, ya jangan khawatir ya untuk menyebut diri sedang melakukan riset gitu. Ketika memang yang kita lakukan betul-betul bertanya, ya. Yang kita lakukan betul-betul kepikiran mencari tahu gitu. Apapun bidang yang kita temui kan gitu. Kalau kita selama ini menemui kenapa ya anak yang berasal dari suku tertentu misalnya gitu kok kebiasaannya seperti ini atau mengalami hambatan seperti ini dan kita nggak nemu jawabannya so far. Ya bagus itu sebuah pertanyaan yang bagus, ide yang bagus. Dan kita catat, lalu kita pertanyakan dan kita cari jawabannya. Bisa jadi jawabannya itu datang dari data yang kita analisa, bisa jadi jawabannya datang dari misalnya someday kita ketemu sama orang yang di suku yang sama gitu ya. Kemudian pas kita tanya ada jawabannya, bisa jadi dari situ. Bisa jadi jawabannya datang dari someday kita ketemu sebuah teori yang udah ada. Tapi kalaupun nggak ada, ya nggak masalah karena semuanya itu adalah kemungkinan jawaban gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dengan obsesi itu sebenarnya boleh disebut sebagai riset ya, selama itu kritis dan tidak dogmatis gitu ya. Problemnya kan dogmatis ya. Kenapa kamu pakai cara ini? Terus pokoknya percayalah. Nah itu kan tentu tidak saintifik ya seperti itu. Tapi kalau saya pakai cara ini karena dibuka dan orang bisa melihat gitu, saya pikir itu sih saintifik gitu ya. Gitu, monggo silakan. Ya, sedikit mungkin ya. Ini apa poin yang digarisbawahi sama Maslow di sini itu ada poin tentang ini ya, tendency is growing, therefore ini persis ketika saya ngalamin beberapa kali pertemuan untuk research research proposal writing course ya, kursus nulis proposal riset. Dan ngerasain betul semacam bukan tabrakan mungkin ya, perbedaan perspektif antara mereka yang concern di kuantitatif dengan di kualitatif, antara mereka yang di Amerika, di Australia, di Jepang, dengan beberapa cara yang berbeda. Dan itu ngaruh banget, kerasa banget. Misalnya ketika teman-teman yang terbiasa kuantitatif, saat itu tutor saya, ketika saya mengajukan misalnya satu pertanyaan penelitian yang sangat-sangat mentah ya, raw question gitu ya, dia akan tanya, Ibu tidak takut terjebak dengan dugaan ini pseudoscience? Nah, itu belum apa-apa loh, belum ke sana kemari. Tak itu satu titik. Tapi ketika ketemu dengan teman-teman yang menggali di kualitatif, walaupun dia berasal dari teknik, toleransi dia terhadap provocation, bagaimana itu kemungkinan berkembang dan lain sebagainya itu jadi lebih luas.
Sehingga saya secara pribadi mulai bisa mengambil kesimpulan kalau sebetulnya orang-orang kualitatif itu orang-orang yang sangat toleran terhadap berbagai kemungkinan, terhadap berbagai peluang gitu. Dan saya pikir seorang guru tuh mesti punya perspektif itu lebih banyak dibanding kuantitatif. Karena kalau di kuantitatif kayaknya tadi celahnya itu sedikit sekali gitu. Seperti tadi kalau S bilang terlalu berlebihan S, kalau dibilang jago riset dan lain sebagainya, enggak. Karena di kuantitatif itu kan kayak buku resep ya. Kayak buku resep. Kita nyediain bahan makanan, terus nyiapin alat-alat gitu. Kemudian kita ngikutin step by step-nya gitu. Ya kan kalau kuantitatif itu kayak buku resep manual udah jadi. Beda dengan kualitatif, kita kayak masuk ke ruangan antah berantah. Mungkin bisa jadi tempatnya itu labirin atau bisa jadi lorong panjang dan lain sebagainya gitu. Jadi orang-orang kualitatif kalau saya lihat memang akan sangat berbeda juga dalam pendekatan terhadap peserta didik. Cuma mungkin yang saya masih agak ini adalah tadi ada poin penting di Maslow tentang bagaimana mulai dari pertanyaan supaya bisa meaningful, supaya ini penting buat kita guru untuk bisa nge-guide anak-anak yang punya pertanyaan-pertanyaan gila. Karena biasanya anak-anak yang punya pertanyaan-pertanyaan gila itu biasanya belum apa-apa sudah tersingkir dari kelasnya. Gitu. Beberapa kali saya pernah misalnya punya anak yang jadi kalau misalnya ada guru atau apa dia akan selalu nanya sesuatu misalnya yang too high atau too low gitu ya, sesuatu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ada anak-anak yang selalu ngomongin politik gitu, nanya gitu di tiap itu. Nah, terlihat betul kalau mereka memang butuh partner untuk ngobrol, partner untuk berpindah, partner untuk menulis sebetulnya. Gitu. Jadi anak-anak seperti itu kan kadang-kadang sudah Bu dia mah tukang ngecap gitu kan dan lain sebagainya gitu, belum apa-apa. Tapi ketika kita bisa tarik, sebetulnya itu peluang yang sangat besar untuk bisa dikembangkan. Karena anak-anak yang kayak gitu sebenarnya modal kritisismenya udah bagus. Cuma dia kayak belum nemu soulmate-nya gitu. Dan sepertinya kita mesti lebih sensitif nih terhadap anak-anak seperti ini. Gitu. Dan saya yakin kayak seperti ini juga, misalnya tadi Mbak S nanya seperti itu kan tipikal-tipikal orang yang sering nanya itu sebetulnya modal risetnya tinggi. Gitu. Orang-orang yang sering mempertanyakan situasi, orang-orang yang sering mempertanyakan keadaan, mempertanyakan kenapa begini, bagaimana sebetulnya, nah itu kan sebetulnya modal-modal riset kita gitu. Makanya kalau dilihat di sini, ada titik tekan, apalagi di Maslow ini kan kalau humanistik memang pendekatan kualitatif justru yang banyak, sehingga bisa jadi ini semacam semacam ajakan halus untuk bisa meaningful. Yuk mulai memulai tulisan-tulisan yang lebih bernada-nada kualitatif. Kalau aku terus terang apa tadi yang Mbak Ririn pernah bilang dan beberapa kali di pertemuan sebelumnya mengenai bagaimana menyuarakan diri kita sendiri di riset kita. Saya tuh belum nemu titik yang plek gitu kalau di tradisi kita nih Mbak, di tradisi akademik di kita gitu. Kayaknya misalnya untuk mengatakan saya atau aku misalnya untuk kata ganti dalam penelitian itu kan masih haram gitu ya, masih haram. Nah, saya terus terang sangat ingin ada wilayah kapan kita bisa ngatain ini nih bagian kita gitu. Jadi pasti selalu disarukan. Karena yang sudah saya lakukan disarukan, jadi ini temuan kita disarukan dengan validasi dari temuan sebelumnya gitu. Gitu. Itu ini ya poin tadi sebenarnya pas Santi ngomong sama ini jadi keingetan lagi. Kalau saya nggak salah ingat ya di satu buku yang memuat biografi Maslow itu, pada saat dia bikin pandangan seperti ini itu juga susah ya dia menembus. Jadi even dia sudah profesor pun dia susah menembus jurnal yang established saat itu. Kalau nggak salah sehingga dia bikin jurnal sendiri. Nah, jadi apa jurnal yang sekarang Humanistic Psychology itulah mungkin saya lupa yang mana gitu. Tapi dia bikin jurnal sendiri dengan beberapa koleganya untuk bisa menerbitkan hal-hal yang memang di luar mainstream gitu ya. Jadi paling gampang mungkin si guru BK Belajar ini dijadikan badan hukum saja gitu ya. Kemudian kita bikin jurnal sendiri. Itu kan. Nah,
Iya. Kok sama idenya, Mas? Aku tadi berpikir karena kita namanya belajar juga kita pengen jadi part of solution at least buat kita sendiri toh. Kalau tadi teman-teman guru BK udah banyak pertanyaan terus kayak gimana ya biar first person I-nya itu argumennya sayanya itu ya yuk nulis gitu. Nulis bareng aja what you have in mind kita ini artinya ya seperti itu. Jadi tapi memang itu selalu ada Mbak Jani. Bahkan saya kebetulan bahkan gini dominasi kualitatif men-challenge gitu ya. Akhirnya kualitatif ini sendiri di titik tertentu itu juga kayak punya pattern, kayak punya formula. Jadi muncullah post kualitatif. Yang itu diawali dari pandangan postmodernisme, terus ada post teori, termasuk yang saya pakai kan post human. Terus saya lebih bergeser lebih spesifik new materialism. Saya ini termasuk minoritas di kantor. Di kampus itu di kampus itu majority kalau di Monash itu cultural historical si Vygotskian. Jadi Vygotsky dan turunannya itu mazhabnya gede banget dan kuat banget di sana. Akhirnya kayak pembimbing saya kalau mau conference ya kamu jangan cari masalah dengan presentasi di depan para kualitatif yang saklek dengan metodologi kualitatifnya gitu, tapi yang lebih open dengan istilahnya alternative approach gitu. Jadi stream saya ini juga masih kalau ada sungai laut, saya masih creek ini, masih sungai kecil, masih yang selokan stream saya dalam meneliti gitu. Jadi tapi itu hal biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi saya sepakat bahwa starting with question. Nah, pendidikan kita ini sayangnya terlalu meng-highlight keterampilan menjawab daripada keterampilan bertanya. Kita menekankan itu ada kajian saya belum lama Mbak terkait pandemik ini bahwa kita perlu lebih menyuarakan subjektivitas dalam belajar karena itu lebih relevan untuk kondisi pandemik sebenarnya. Enggak pandemik pun sebenarnya gitu, tapi kita terlalu menekankan pengalaman objektif, pengetahuan objektif yang sama. Makanya kan assessment kita cenderung assessment pengetahuan ya, itu mesti dengan jawaban yang sama. Kita nggak terbiasa dengan rubrik, kita nggak biasa dengan ukur kompetensi. Guru pun gampang, akhirnya galau gitu gimana caranya. Tapi nanti itu another area of discussion. Tapi take out-nya jatuhnya jadi challenge lagi. Ayo please. Jadi guru BK belajar kita buatkan ini saja pada hukum gitu ya, sehingga bisa punya legitimasi bikin jurnal sendiri gitu ya. Ataupun dari segala pertanyaan yang sudah ada ini biar nggak shutdown ditulis aja dulu nanti baru dicarikan mana. Saya yakin data itu kaya sekali pasti guru tuh. Aku ada satu sharing nih, nanti tak fotoin lah ya. Jadi ada satu penulis yang aku kagumi namanya Pak Michael Hall itu ya di dunia NLP, dia akademisi yang banyak. Kalau aku perhatikan bukunya itu kenapa mungkin itulah sebabnya dia nulis banyak buku ya. Jadi di setiap bab di bukunya itu selalu dia list down sekitar 7 sampai 9 pertanyaan. Dan bab itu mencoba menjawab itu. Aku pikir jangan-jangan itu yang bikin dia produktif ya. Jadi tidak memulai dengan aku mau nulis apa ya, tapi memulai dengan list down pertanyaannya, kemudian tiap poin itu dia coba jawab. Nah, jawabannya kadang-kadang kalau ketemukan ada di domain ilmunya dia, tapi sendiri kadang-kadang jawabannya ada di domain ilmu lain. Jadi sebenarnya kan aku berkenalkan kembali dengan Maslow kan gara-gara di situ, gara-gara Michael Hall ini. Jadi baca buku NLP-nya dia. Connecting dot-nya dia ketemu sama Maslow gitu, terus aku jadi ke sana terus baru menyadari bahwa saya even belum pernah baca buku ini sejak kuliah gitu. Oh iya. Jadi jangan-jangan itu teknik yang bisa kita coba ya dengan list down pertanyaan kita, kemudian mencoba bikin tulisan atau menuliskan jawaban yang kita temukan dari pertanyaan itu. Begitu. Saya ini ada komentar nggak di chat? Ayo bikin Sunda sendiri ya, bisa. Silakan. Oh betul. Ya benar sih. Ini kalimatnya Mbak Ri benernya. Kalau jurnal itu kan apa ya formalitasnya lah ya. Tapi sebenarnya yang penting ya isinya dulu ya. Isinya yang dituliskan nanti kan. Kalau sudah 10 artikel kan tinggal diformalkan ya gitu. Sudah dicetak dikasih nomor kan jadi nama jurnal kan gitu.
Kalau sudah terbit 30 edisi dan kan. yang lebih penting kan kebermanaannya. Artinya ini apalagi komunitas guru BK berawal dari yang ditemui di settingnya masing-masing, ada pertanyaan ditulis, dari situ mungkin ada beberapa yang bisa applicable lah, bisa diterapkan di sekolah lain, kan artinya saling bermana di lingkaran kecil kita, baru kalau udah ini dipublish. Tapi konsekuensi publish adalah kita pun harus siap dengan diskusi yang lebih terbuka lagi. Itu kalau baca si Piaget sama ya mungkin kayak Ki Hajar Dewantara dengan Romo siapa ya yang ada di buku kebudayaan itu. Beliau kan Ki Hajar itu kan sebenarnya juga jurnalis ya, beliau nulis nanti ada yang nanggepi, ada yang ini, terus akhirnya dibukukan begitu kan, karena ikatannya gitu. Kalau yang saya baca itu yang banyak menggelitik ini adalah Brian yang dari New Zealand itu. Aduh kok tiba-tiba lupa, ketahuan lama nggak. Jadi ya antara misalnya Vygotsky sama Piaget itu membahas tentang perkembangan itu, dan kadang yang lebih fanatik adalah pengikutnya gitu kan. Sama itu di mana-mana. Kiainya sama, tapi umatnya ini artis sama fansnya. Iya, fansnya itu lebih tapi ya itu serunya kalau kita punya open mind, sebenarnya seru-seru diskusi itu selalu memperkaya. Ya, biar agak real mungkin saya usul pada creative director untuk segera membeli domain saja gitu ya. Karena dari domain itu nanti kita bisa buatkan akun untuk jadi author ya. Nah, kemudian kalau udah ada rumahnya kan kita beli perabotnya. Nah, perabotnya tuh tulisan-tulisan itu tadi gitu ya. Jadi ya ini yang kedua kalinya sih aku ngomong gini, tapi mungkin nanti yang ketiga kali atau keempat kalinya kali nanti kejadian benar gitu kan. Kita perlu terus menggedor, akhirnya ada yang membuka pintu kan gitu. Oke, jam 12 lewat kayaknya, mungkin kita cukupkan dulu ya. Saya kembalikan lagi ke Bu Santi sebagai tuan rumah. Nah, moga-moga diskusi kita pagi ini satu buat kita sendiri ya, tadi mulai memulai pencarian ya, mulai bertanya. Yang kedua mungkin ya entah itu murid kalau yang guru BK atau anak yang orang tua gitu ya, atau ya kalau yang kayak saya bukan dua-duanya bukan guru resmi gitu, tapi lebih ke misalnya kita punya komunitas atau apa ya, barangkali keinginan untuk mencari tahu ini yang kita bangkitkan lebih dulu ya. Problem formulation itu lebih penting daripada metode. Mengomentari Tajani tadi sebenarnya bukan soal kuali-kuanti sih ya, tapi nanti pertanyaan kita tuh bisanya dijawab pakai apa kan, itu yang perlu kita tentukan belakangan ya gitu ya. Oh kalau ini mah harus pakai grounded research, oh ini mah perlu pakai korelasional, itu belakangan gitu. Nah problemnya kan kita, termasuk saya sendiri dulu ya, itu dibalik ya, cari metodenya dulu baru cari masalahnya. Masalah yang cocok sama metode. Oke, monggo Bu Santi. Iya, terima kasih Coach Teddy sudah memantik diskusi kita pada pagi siang hari ini, dan selalu menarik ya, selalu enggan untuk menutup sesi ini karena kayak kalau udah keluar ide-idenya dan banyak sekali yang pengennya dikerjain. Dan tadi ketukan pintunya sebenarnya juga itu ada di hati kita masing-masing. Ini creative director ini punya impian yang sama sebenarnya. Udah lama, kita juga udah lama memimpikan hal itu ya. Cuma memang mungkin perlu ya gimana teman-teman. Ya terima kasih lah sudah dipantik lagi, mudah-mudahan kita juga bisa segera merealisasikannya. Terima kasih untuk diskusi hari ini para pemantik kita, Coach Teddy, para pembahas, Mbak Ririn, Mbak Jani, Bu Nini, saya juga tadi, dan Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di room kita pada siang hari ini, Bu Dina Kamalia, terima kasih, Pak Ega Lindeng, Pak Mbak Mira yang masih tetap aktif berdiskusi meskipun
lagi. Sambil mandiin anak. Lama ya mandiinnya ya? Belum selesai itu. Iya, Bu Lydia juga terima kasih sudah menyimakkan, dan juga semua yang ada di sini terima kasih sudah sama-sama belajar bersama. Mudah-mudahan ada pengaruh halus ya, pengaruh halus loh diskusi ini nih, pengaruhnya halus karena ke pikiran dan ke perasaan. Ya bukan cara instan, tapi pengaruhnya halus cuma pasti. Ya, oke, terima kasih. Jani, ada yang mau ditambahkan nggak? Oh enggak, iya dia lagi sibuk juga. Ya terima kasih, dengan ini ya kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di sesi kismis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.